Baik, terima kasih kepada Bapak Admin. Oke, untuk selanjutnya, sebagai informasi bahwa di acara webinar kita kali ini, seluruh peserta yang hadir, yang mengikuti kegiatan webinar ini dari awal sampai dengan akhir akan mendapatkan sertifikat digital. Nah, di mana untuk mendapatkan sertifikat digital ini, para peserta dapat melakukan registrasi ulang melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat, dan itu akan kami bagikan nanti di menjelang akhir acara. Nah, jadi untuk para peserta, kami mohon dipastikan untuk dapat mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir, kemudian untuk dapat mencantumkan alamat email dengan benar, dan email yang aktif. Gitu. Jadi pada saat peserta sudah menginput alamat email, otomatis sertifikat akan terkirim ke alamat email masing-masing. Gitu. Dan untuk sesi tanya jawab juga dapat dilakukan melalui kolom chat ataupun melalui menggunakan emoticon raise hand nanti di sesi tanya jawab. Oke? Baiklah, sebelum kita masuk pada acara inti, saya ingin membacakan sedikit profil singkat dari narasumber kita hari ini. Oke. Ibu Dr. Hasnida, SAG MPD, warga negara Indonesia, lahir pada tanggal 1 Mei 1971, yang berdomisili di Tangerang Selatan, di mana saat ini beliau aktif dalam, yang pertama, sebagai dosen tetap dan juga Kaprodi, PIAUD STIT Insida Jakarta. Kemudian, beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat untuk periode 2020 sampai dengan 2025. Kemudian beliau juga anggota Tim Nasional Satgas COVID MUI Pusat untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Kemudian Ketua Forum Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk periode 2020 sampai dengan 2023. Dan juga beliau aktif sebagai pengurus ATPIX atau Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, beliau juga aktif sebagai pengurus APTIKIS atau Asosiasi Perguruan Tinggi Keislaman Swasta Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023. Oke, halo Bu Hasnida, sudah sesuai Bu untuk profil yang tadi saya sampaikan? Sudah. Lengkap banget. Ya, bacanya. Ini kalau dilihat dari profilnya ini luar biasa sibuk banget dan padat banget Bu ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan sebagai informasi, Bu Hasnida ini salah satu merupakan dosen saya juga nih di tempat saya kuliah saat ini, yaitu di STIT Insida. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung mulai ke materi, boleh Bu ya? Oke. Nanti Yana yang share untuk materinya. Ya. Saya aja. Oh, Ibu aja. Biar lebih sesuai dengan kebutuhan. Baik Ibu. Oke, baik, silakan Bu. Untuk share screen-nya sudah, sebentar. Share sudah multi ya? Oke, silakan Bu, sudah bisa. Oke. Terima kasih Yana. Ya Ibu, sama-sama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya peserta webinar hari ini yang insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yana dengar suara saya dengan baik? Alhamdulillah jelas Bu suaranya. Jelas ya, oke. Jelas. Baiklah, ini partisipan kita dari mana aja ya Yana? Oh iya, kita belum sapa-sapa ya. Ini kalau Bu Ajeng ini, kalau saya nggak salah masih di Bekasi ya Mbak Ajeng ya? Masih, oke. Kemudian, halo Ibu atau Bapak Mitri, ini ada yang dari luar kota nggak yang hadir di sini? Karena kemarin itu ada beberapa anggota yang daftar, yang wilayah domisilinya itu di luar Jakarta, Bu. Ada yang di Papua, ada yang kemudian ada di Madura, ada yang di Bali, ada yang di Yogyakarta. Jadi memang, nah ini kayak Ibu Dian ini nih dari Makassar kalau nggak salah nih baru bergabung. Bu Dian ini cukup rutin untuk ikut acara kita. Halo Pak Sultan. Kita jauh nih. Halo Pak Sultan. Suara saya kedengeran Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Masih di tempat yang sama Pak? Apa semakin jauh Pak? Kajang Bulukumba ya Pak ya? Batam. Nah di Batam. Ini dari Batam Bu Hasnida. Oke. Bulukumba Sulawesi Selatan. Kajang. Jauh Bu. Ini Ibu Sulastri dari Jogja.
Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sulawesi Selatan, kemudian ada yang dari Makassar juga. Jadi memang alhamdulillah kita sudah bisa menyatukan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia nih Bu, dari wilayah Indonesia Timur, Bali, Yogyakarta. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan dengan adanya acara ini dapat lebih mempererat khususnya di bidang pendidikan ya Bu ya, guru-guru yang ada di luar daerah sana bisa tergabung di sini gitu Bu. Oke, itu salah satu dampak positif dari COVID-19 barangkali ya, Iya, yang Bu. biasanya terpisah oleh jarak, tapi oleh suatu kondisi COVID-19 kita dibuat bisa bersatu walaupun dari jarak yang berbeda-beda bisa bersatu di layar Zoom ini. Betul. Baiklah Yana, terima kasih Bapak Ibu peserta semuanya. Saya berharap selama materi dulu mungkin Bapak Ibu di mute dulu ya, biar tidak biar tidak feedback suaranya. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya diminta oleh Yana nih sebagai pengundang acara ini, yaitu minta kepada saya untuk membawakan satu materi yang berjudul Ada Apa Dengan Anak Kedua, gitu ya. Apakah di layar ini semuanya anak kedua? Kayaknya ada yang, hampir semuanya sih anak kedua Bu. Cuma memang ini termasuk Yana sendiri juga anak kedua sih. Kalau buat Tina pertama ya. Jadi mungkin walaupun sebetulnya di judul di materi diminta anak judulnya anak kedua, tetapi di materi ini saya akan bahas juga anak pertama, anak tunggal, anak bontot gitu ya. Karena pada dasarnya ketika menjadi orang tua kemungkinan akan punya anak lebih dari satu gitu ya. 1, 2, 3 walaupun posisi saat ini mungkin sebagai anak kedua. Gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh juga seputar anak kedua tersebut. Jadi kalau di kalangan masyarakat anak kedua apa? Lebih cenderung orang lihatnya oh ya egois gitu. Padahal enggak juga sih sebetulnya gitu. Anak pertama lebih memimpin, enggak juga sih sebetulnya gitu. Tapi di masyarakat kita mengenalnya demikian. Ada yang bilang anak kedua tuh lebih tambeng Bu. Oh ya, macam-macam gitu ya. Macam-macam ya. Macam-macam. Oke, nanti kita lihat bagaimana para ahli melakukan penelitian bagaimana sih sebetulnya anak kedua ini gitu. Tapi tentu anak kedua nggak mungkin ada tanpa anak pertama gitu. Betul. Anak kedua tidak akan ada kalau nggak ada anak ketiga. Jadi makanya kalau kita bahas anak kedua saja nanti timbul pertanyaan. Anak pertama gimana gitu ya. Supaya kita bahaslah dari anak pertama. Yan, saya izin share dulu ya. Sudah Bu, silakan. Oke. Sudah kelihatan di layar? Masih loading? Masih loading. Ya. Oke, sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Saya mau geser ini dulu. Oke. Cuma sebelum kita masuk ke materi ini, mungkin bagi Bapak Ibu atau peserta webinar hari ini yang beragama Islam, saya ingin sampaikan dulu. Wah ini kan di jadwal-jadwal ngantuk sih sebetulnya ini mah. Tapi Bapak Ibu, apalagi Indonesia Timur ya, itu jam berapa sekarang itu? Udah mau jam 4 ya Pak ya? Indonesia Timur pasti udah mau jam 4 gitu ya. Nah kita yang di Jakarta nih lagi ngantuk-ngantuk dan lagi lapar-laparnya sebetulnya. Tapi ada ada keutamaan yang luar biasa apabila kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ketika kita benar-benar diniatkan menuntut ilmu. Ini saya kutipkan dari satu pendapat. Ada 10 keutamaan apabila seseorang belajar menuntut ilmu di bulan Ramadan. Yang pertama mendapat pahala seperti setahun. Pahalanya dilipat gandakan, diangkat derajatnya, mendapat seluruh kebaikan, merupakan amal jariah, menjadi orang yang bahagia, jalan menuju surga, mendapat kemuliaan di dunia maupun di akhirat, menjadi pribadi yang takut pada Allah, dan menghidupkan hati. Jadi ini adalah keutamaan ketika kita belajar di bulan Ramadan. Nah, di ke depannya mungkin kita akan bertemu melakukan kegiatan ini sampai 2 jam ke depan ya. Ya. Nah, 2 jam ke depan kita insya Allah akan mendapatkan 10 keutamaan ini selama webinar ini berlangsung. Amin, insya Allah. Oke. Nah, inilah judul kita hari ini. Ada apa dengan anak kedua gitu ya, seperti yang tadi sudah jelaskan oleh Yana. Saya ingin berikan
ini adalah pengantar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang juga bisa dilihat di layar ya. Kedudukan atau posisi anak dalam keluarga itu bermacam-macam. Ada anak sulung, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika saya posting flyer ini di grup di Facebook, ternyata di situ ada yang komen bahwa dia adalah anak ke-16 dari 16 bersaudara. Wow. Dan itu hidup semua. Jadi itu dia satu RT dia semua. Iya betul. Jadi kalau dikumpulkan tuh satu RT dia anak ke-16 dari 16 bersaudara. Jadi Ibu, saya anak ke-16 kok dibahas anak kedua gitu ya. Bisa juga ada juga anak tunggal serta anak bungsu. Masing-masing anak mendapatkan pola pengasuhan yang berbeda-beda dari orang tua yang akan membentuk kepribadian mereka. Jadi pada dasarnya kalau dari ulasan ini bahwa kepribadian itu akan terbentuk oleh pola asuh. Menurut Agus Sujanto, anak-anak menempati kedudukan yang khas pada umumnya, lalu menunjukkan tipe-tipe yang khas pula, sehingga memerlukan perlakuan, pelayanan, atau pemomongan yang lain pula, agar tidak merugikan anak itu sendiri, merugikan anak yang lain, ataupun merugikan keluarga. Ini kalau ini yang di atas adalah persepsi umum yang dibawa menurut ahli, yang bawa menurut saya kutipkan satu dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah atau kesucian. Seperti teori tabula rasa, kertas yang belum ditulis apapun, dia masih putih. Maka kedua orang tuanya lah akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Oke. Artinya sebetulnya pada dasarnya itu semuanya fitrah gitu ya, suci gitu Bu ya terlahir. Ya semuanya suci, yang lahir itu semua suci, sekalipun juga disebut oleh orang misalnya anak yang lahir di luar nikah sekalipun yang disebut sebagai anak haram gitu ya, itu dia tetap suci. Yang haram perbuatan ayah dan ibunya, tapi dia tetap sebagai anak yang terlahir secara fitrah. Iya. Oke, nah ini dia Al-Qur'an bercara seputar anak. Ini mungkin mudah-mudahan kalau sekiranya ada yang non muslim di sini, ini berlaku untuk muslim ya. Surah Al-Furqan ayat 74 menjelaskan tentang dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami yang sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebut di sini istri-istri kami gitu? Waduh, ini jelas-jelas poligami dan ini ayat gitu ya. Ya, jelas poligami ini ayat. Tidak begitu juga sebetulnya, bisa saja orang dalam perjalanan rumah tangganya mungkin salah satunya meninggal dunia atau kenapa ya bisa saja punya istri lebih dari satu, atau emang karena memang kebutuhannya berpoligami. Jadi poligami itu lebih kok saya lihatnya kalau kebutuhan gitu ya. Nah, berikutnya surah Al-Kahfi 46 menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi anak-anak adalah perhiasan. Karena itulah kita sangat senang ketika memiliki anak. Anak akan kita banggakan kemanapun, akan kita pamerkan kemanapun, sebagaimana kita juga punya perhiasan. Yang berikutnya adalah surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Tapi selain perhiasan itu, bisa jadi juga anak-anak akan menjadi cobaan. Kenapa dia menjadi cobaan? Tentu ada sebab-sebabnya. Karena tadi di awal, apakah anak dia anak durhaka? Apakah dia anak yang gimana ya, anak-anak yang dianggap durhaka lah oleh keluarga gitu ya? Atau anak-anak yang mungkin terlibat bermacam-macam pelanggaran kriminal dan segala macam, itu dianggap adalah sebagai cobaan oleh orang tuanya. Tapi untuk sampai ke hal demikian, tentu tadi kita kembali ke hadis di awal tadi, dia lahirkan fitrah, suci. Artinya orang-orang di sekeliling dialah yang membentuk, terutama mungkin orang tua, betul nggak sih Bu kayak gitu? Iya, terutama tentu orang tua ya. Yang berikutnya adalah surat At-Tawabun ayat 14 yang mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kita sudah lihat di televisi bahwa anak memperkarakan orang tuanya. Iya. Dan kan itu ada yang udah banyak terjadi ya Bu ya. Dan itu sudah banyak terjadi. Jadi anak menjadi musuh bagi orang tuanya gitu loh. Diperkarakan orang tuanya ke
pengadilan. Yang kasus yang waktu itu yang pernah saya lihat di televisi ya, yang memperkarakan anak nomor sekian yang jadi pengacara anaknya juga. Bayangkanlah orang tua menguliakan anaknya ke fakultas hukum yang akhirnya menuntut orang tuanya yang di pengadilan. Berarti anak telah menjadi musuh ya. Nah, surat maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini memang ayat yang sengaja saya ambilkan, yang memang kita temukan kasusnya di dunia nyata gitu. Di sehari-hari juga udah mulai ada. Iya, jadi seperti orang menuntut harta warisan kepada orang tua gitu, menuntut segala macam. Dan sekiranya misalnya ya, kita tuliskan semua kebaikan orang tua itu, habis semua tinta air laut kita jadikan tinta untuk menuliskannya, habis pohon di hutan untuk jadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menuliskan kebaikan orang tua semenjak hamil 0 menit. Ngidamnya, lahirnya, sampai lahirnya, membesarkan kita, perjuangan. Jadi orang tua itu tidak ada kata tidak untuk uang untuk anaknya, tapi anak bisa berkata tidak soal uang untuk orang tuanya. Lagi nggak ada mah gitu, tapi orang tua nggak bisa, gitu ya. Nah, ini hanya saya ambilkan 4 ayat saja. Sebetulnya masih ada yang lain ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini kalau tadi sudah menurut Al-Quran, saya mau ambil dari seorang psikolog yang bernama Alfred Adler, seorang psikolog dan juga dia seorang dokter. Berpendapat bahwa urutan kelahiran punya andil dalam menentukan kepribadian seseorang. Ini yang paling menarik nih, Bu. Dengan begitu, tentu saja antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, ini kan kalau psikolog yang berbicara itu berarti psikolog sudah melakukan penelitian ya. Iya. Nah, yang muncul tentu pertanyaan, kamu anak berapa gitu? Dikenalnya gimana gitu? Nah, anak sulung itu dikenal sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Benar nggak sebegitu? Kita dengar di masyarakat. Mungkin di sini ada anak sulung. Aku anak sulung. Oh iya, iya benar-benar. Kalau saya memang merasakan bahwa apapun menjadi saya model. Anak sulung, Mbak Yana. Iya Bu Ika. Ya benar nggak Bu, anak sulung itu sebagai pemimpin Bu, dan pelindung keluarga. Iya. Kita jadi model orang tua Bu, betul nggak Bu? Ya, pengalaman saya begitu. Saya lebih dipercaya orang tua, lebih memimpin adik-adik. Gitu. Nah itu dia betul. Tuh anak sulung itu kalau di saya tuh di daerah saya itu berat banget tugasnya. Kalau sukses anak sulung, adik-adiknya harus sukses. Nah ini juga ada nih Bu dari Ibu Widya Ningsih. Beliau juga anak sulung. Mungkin hal yang sama dirasakan oleh Bu Widya Ningsih saat menjadi anak sulung, menjadi sosok pemimpin dan juga pelindung bagi keluarga. Halo Bu, sama ya? Ya sama, juga di rumah itu menjadi ya itu mungkin juga ya beban, tapi juga amanah juga sih. Kalau kakaknya yang sulung berhasil tuh adik-adiknya juga harus berhasil. Tapi dari kecil memang ya dijadiin contoh lah buat adik-adiknya gitu. Ya, maka tadi saya katakan bahwa anak sulung itu adalah model dari orang tua. Iya, betul. Terus kalau anak bungsu dikenal sebagai anak yang manja. Nah, ada yang bungsu nggak di sini? Ada yang bungsu dari peserta yang di acara ini? Ada anak bungsu? Boleh di chat di kolom chat atau langsung dijawab. Anak bungsu adalah, ini dari Ibu Haryani, Bunda Haryani Nopia. Boleh di-on-kan videonya, Bu, biar kita melihat dulu anak bungsunya. Halo, Bu Nopia. Oke, ini Bu Yulisa tuh anak sulung. Apakah Bu yang menjadi anak sulung ini dikenal sebagai anak yang sangat bahagia? Halo Kak Benyamin. Halo Kak, gimana? Ibu Hasnida. Iya, selamat siang. Halo. Gimana pengalaman jadi anak sulung? Benar gak anak sulung dikenal sebagai anak yang manja? Seperti yang tadi Bu Hasnida. Anak bungsu. Sorry, anak bungsu. Iya. Iya. Betul Jadi ya? ketika berkumpul sama kakak-kakak, itu pasti ketika berbicara pasti kayak
wah kamu masih kecil nih gitu. Wah, masih Nggak anak terlalu kecil. ya gitu. Masih anak Walaupun udah kecil ya. besar masih dianggap seperti anak kecil gitu. Sama orang tua pun seperti itu gitu. Oke, anak bawang berarti ya. Iya. Anak bawang berarti. Oke, Bu Sida dilanjut, Bu. Oke. Oke, Diana benar ya kalau anak kan itu udah fakta gitu ya bahwa anak bungsu tuh emang merasa apa namanya Betul. manja gitu ya. Karena udah gede pun udah punya anak pun dia masih anak kecil. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan anak kedua gitu? Anak kedua dikenal sebagai apa? Nah, kalau anak pertama anak sulung, pemimpin dalam keluarga, pelindung gitu. Anak bungsu manja. Nah, anak kedua sebagai apa? Nah, ini menarik nih, Bu. Nah, kita lihat saya ingin bukakan ini. Nah, kita lihat dulu nih anak sulung dulu ya. Sifat anak sulung, benar nanti yang anak sulung tuh benar nggak sih begini gitu ya. Anak sulung itu penasihat yang baik. Ya, tukang nasihatin deh pokoknya. Oke. Kuat. Strong. Ya, cenderung baik, perhatian, memilih diam. Nah, dalam arti memilih diam di sini itu bukan karena anak sulung itu tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab, tetapi sebetulnya memilih diam. Karena dia menyinui contoh orang tuanya, jadi dia nggak mau banyak komentar nanti diabaikan, dicuekin gitu ya. Terus anak sulung itu lebih kreatif, giat mencapai target. Anak pertama ini kudu berhasil, harus gitu ya. Gua nih contoh gitu kan. Terus perfeksionis. Nah, kenapa sih anak sulung ini perfeksionis itu? Karena dia emang yang mengajarkan dia itu langsung orang tuanya, emang ayah ibunya. Anak pertama tuh pasti mencontohkan memasangkan sepatu, ngajar bersepeda, main layangan, itu adalah emang orang tuanya, gitu ya. Nah, terus kalau ketika dia misalnya dia mau menuangkan apapun, takut tumpah dan segala macam, dia bisa minta tolong ke orang tuanya untuk tolong ini dong, tolong dong, karena nggak mau tumpah sendiri, maka dia pengen ditolong oleh orang lain. Karena ini perfect gitu, pengen tumpah dan segala macam. Tapi juga anak sulung ini egois. Itu mungkin keegoisannya karena mungkin gua anak pertama harus nurut semuanya. Apa kata kakak ikutin ya gitu. Ketika orang tua nggak ada tentunya ya. Terus sering sakit. Nah ini di saya nggak berlaku, di saya anak sulung saya tidak sering sakit. Tapi ada yang mungkin dalam penelitian itu mungkin ditemukan ada yang sering sakit. Terus anak sulung itu problem solver, penyelesai masalah gitu ya. Tapi sebetulnya anak sulung ini juga dia keras. Terus berikutnya bijaksana, mengalah. Sertifikatku yang minggu lalu. Ini buka lagi setiap Sabtu ada. Halo Pak. Oke, dilanjut Bu. Oke, bijaksana. Jadi anak sulung itu bijaksana, bijaksini, bijaksono. Jadi enak buat semua orang. Jadi dia berusaha untuk bagaimana enak menurut untuk orang tuanya, enak untuk dirinya, enak untuk adik-adiknya. Makanya anak sulung itu dia selalu berpikir kreatif gitu. Yang berikutnya dia mengalah. Mengalah gimana, dalam posisi mengalah gimana? Karena gini, kadang-kadang kan yang suka laporin kakak itu kan adik ya. Adiknya. Iya. Mama tadi kakak begini gitu. Saya saya nonton tuh videonya Bintang yang selebgram itu ya. Dia kan bahas juga soal posisi anak dalam keluarga. Jadi katanya puas ya kamu udah mau bisa melaporin kakak gitu ya. Nah biasanya yang laporin itu kan adiknya gitu. Nah biasanya anak sulung itu dia mengalah gitu ya. Terus anak sulung itu dia kesayang keluarga. Kenapa dia dianggap pesayang keluarga? Karena dia emang anak pertama yang dinantikan gitu ya. Terus berharap juga menjadi pengganti orang tua gitu. Tapi bukan berarti orang tua nggak sayang sama anak yang lain. Nah, yang berikutnya adalah yang paling ini adalah saksi perjuangan. Orang tua berjuang dari nol dan dia adalah saksi awalnya. Saksi perjuangan orang tua gitu ya. Ya mungkin apakah susah senangnya atau sakitnya dan segala macam. Pokoknya dia adalah saksi perjuangan. Jadi yang lebih banyak pengalamannya, yang merasakan sebagai anak pertama itu ya dia. Anak kedua nggak akan merasakan itu. Apalagi anak ketiga juga nggak merasakan perjuangan itu, perjuangan awal-awal dari orang tua menikah. Nah, berikutnya saya ambilkan dari dari ini kayak dulu.
tulisan ini. Oke, berikutnya saya ambilkan dari pendapat. Ini bukan pendapat ya, tapi kisah nyata di di internet itu ya. Tapi memang ini ditulis oleh seorang yang terkenal lah ya. Kalau memang bagi yang suka membaca, anak sulung itu katanya cenderung suka mengambil alih dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi dia suka mengambil alih dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Menurut Kevin Lehman, PhD, penulis buku The Birth Order Book, Why You Are the Way You Are. Buku urutan kelahiran ya. Ini Ya, sampai ya. ditulis bukunya Bu ya, artinya memang pendapat Sampai ditulis bukunya. Iya. Nah, itu kan buku urutan kelahiran. Hmm. Mengapa Anda jadi apa adanya? Ya gitu ya. Iya, Mereka iya. tidak memiliki saudara yang lebih tua untuk mengolok-olok mereka. Jadi anak pertama tuh nggak ada yang ngecengin gitu loh. Iya, Ih, masa itu aja nggak bisa, masa itu aja nggak bisa. Itu nggak ada. Kan nggak ada ya, karena dia anak apa Pertama. namanya? Anak pertama. Terus juga dia belajar nih, katanya saat belajar bersepeda pun mereka selalu didampingi orang tua, gitu ya. Seperti cerita dari Ami Bouma, seorang mama dari 2 anak dari Springfield, Virginia, mengungkapkan tentang ciri khas anak sulungnya. Ketika Jack yang berusia 4 tahun menolak untuk menyentuh sandwichnya, kecuali bagian pinggir roti yang keras sudah dipotong. Ayo, siapa yang kalau makan roti itu maunya nggak ada roti keras di pinggirnya? Ada juga kayak itu kan? Itu anak sulung tuh cirinya Bu. Katanya ini anak bungsu nih. Anak bungsu. Anak bungsu kan nih. Ketika Jack yang berusia 4 tahun menolak untuk menyentuh sandwichnya, kecuali bagian pinggir roti yang keras dipotong. Putra sulungnya, Eric yang berusia 6 tahun, jadi dia ada beda usia 2 tahun ya, 16, 14. Masuk, terus dia bilang gini, Jack, makan semua sandwichnya, kata Eric, dengan otoritas yang besar. Gitu. Reaksi Eric adalah ciri khasnya anak sulung merupakan model dari perilaku orang tuanya, seperti yang Eric lakukan saat dia mendisiplinkan adiknya Jack. Nah, ketika orang tua memperlakukan setiap anak sulung sebagai anak pertama, maka akan tumbuh rasa percaya diri yang besar dalam diri anak sekaligus memotivasi mereka untuk mencapai apa yang diharapkan daripadanya. Sangat mudah bagi anak sulung untuk menjadi perfeksionis. Jadi gitu ya. Saat melihat orang dewasa dapat menuangkan susu tanpa tumpah, si sulung mungkin akan meminta pertolongan orang tuanya karena dia tidak ingin melakukan kesalahan. Ma, bantuin dong, Ma. Kadang yang mau tumpah. Pasangin dong, Ma, karena nggak mau ada masalah gitu ya, saking perfeksionisnya. Kecenderungan perfeksionis ini juga membuat anak sulung mengalami kesulitan dalam mengakui kesalahan. Nah, ini kelemahan anak sulung. Dia ngeles. Oh, ngeles. Oke. Akan mencari pembenaran gitu ya. Okay. Walaupun sebetulnya nggak, tapi dia akan mencari pembenaran. Tapi sebagian ya, nggak semua juga. Jika nanti si sulung menjadi orang tua, ia akan bersikap protektif dan menuntut, kata Lehman. Jadi kalau jadi orang tua, nanti dia kan protektif terhadap anaknya. Dan saya nggak mau lakukan itu terhadap anak saya. Anak saya anak pertama, sementara anak saya anak tunggal. Pokoknya nggak mau melakukan yang sudah dibaca gitu ya. Nggak mau nyobain itu. Oke, iya Bu. Nah, bagaimana sih model pengasuhan anak sulung ini? Karena dia kan akan punya anak kedua, anak ketiga gitu ya. Biasanya orang tua lebih cenderung menjadikan anak sulung sebagai model peran bagi adik-adiknya. Tanpa disadari, ini justru menjadi tekanan baginya. Misalnya, si sulung belum mengerjakan PR, maka dia akan dikatakan, harusnya kamu sudah mengerjakannya, kamu kan contoh gitu ya. Dokter anak yang juga sekaligus pengajar di pediatri klinis ya Harvard Medical School, Boston, Amerika Serikat, P. Barry Brazelton, MD, mengingatkan setiap orang tua agar berhati-hati menggunakan kata harus saat bicara dengan si sulung. Itu identik dengan memaksa nggak sih Bu? Itu identik dengan otoriter. Oke. Harus kan, gitu ya? Iya, harus itu ya. Menurut Dr. Brazelton, si sulung juga berhak mendapatkan hak istimewa karena dia telah banyak diberi tanggung jawab oleh orang di sekitarnya. Misalnya di rumah, liatin adik ya, jagain adik ya, ini liatin ininya ya, gitu. Inilah gitu. Banyak lah pokoknya yang anak-anak sulung itu disuruh oleh orang tua. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke anak kedua, kita bahas dulu anak bungsu. Jadi anak sulung, anak bungsu. Anak bungsu tuh lebih disayang oleh orang tua, benarkah? Enggak sih? Tadi siapa tuh yang anak bungsu? Kakak. Ya, dia masih dianggap anak kecil gitu ya. Benar nggak sih sebagai anak bungsu itu merasa diperlakukan benar-benar disayang oleh keluarga, terutama oleh orang tua gitu ya. Nah, kita lihat.
Singgi 2008 menyebutkan bahwa dalam masyarakat terdapat pendapat-pendapat umum bahwa anak bungsu itu adalah, ini pendapat-pendapat umum tentang anak bungsu ya, anak yang manja karena menjadi pusat perhatian dari kakak-kakaknya. Oke. Nah, jadi kakak-kakaknya menyayangi dia gitu ya, karena anak paling kecil yang perlu Harus dilindungi. dilindungin gitu Bu. Ya, sifat-sifat anak bungsu ini terlihat seperti kekanak-kanakan, cepat putus asa, dan bila menginginkan sesuatu kemudian tidak tercapai, maka akan memberikan reaksi yang sifatnya emosional. Misalnya cepat menangis, bertingkah laku secara berlebihan, dan lain-lain. Nanti kita tanya deh anak bungsunya, benar kan sebegitu ya. Nah, yang berikutnya menurut Agus Sujanto, karena terlalu disayang oleh orang tua dan kakak-kakaknya, terlalu banyak mendapat perhatian, perawatan, pertolongan, dan hiburan, maka si anak bungsu seakan-akan berada di dalam kehidupan yang serba kecukupan, serba menyenangkan, serba tersedia, dan serba mengenakan. Nah, semua ini memberi kesempatan pada anak bungsu untuk berlaku manja. Saya ingat tuh, suami saya kan anak bungsu ya, Yana. Iya Bu. Jadi suami saya waktu dia kuliah dulu tuh, kakak-kakaknya bilang begini, kamu perlu uang berapa gitu. Oke. Nah, sementara saya butuh mencari uang sebagai anak pertama. Oh. Kan beda ya. Jadi kayak apa ya? Terbalik gitu Bu ya. Iya, jadi waktu saya sebagai anak tertua berjuang untuk bisa kuliah. Sementara kalau suami saya tuh anak bungsu, kakak-kakaknya udah bekerja semua kan. Jadi kakaknya tinggal nanya, kamu kalau dia apa, dia tinggal minta uangnya. Gitu ya perbedaannya antara anak sulung dengan anak bungsu gitu ya. Nah, tapi ada ini enggak sih Bu, kan Ibu anak pertama, Bapak anak terakhir gitu. Apakah ada kontra nggak Bu? Khususnya dalam sifat ya. Sifat-sifat, karena kan boleh dibilang tuh jauh banget nih antara anak pertama dan anak sulung. Beda kalau perempuan yang kondisinya anak sulung gitu. Kalau ini kan laki nih yang anak sulung itu, Ibu merasakan ada ini nggak sih agak sedikit bentrok lah kayak gitu? Mungkin dalam hal mendidik anak gini ya, kalau karena suami saya anak bungsu, dia kalau misalnya, kalau saya berpikir gini, ketika anak saya belajar nyetir mobil, saya berpikir itu adalah skill yang harus ia miliki. Betul, itu saya setuju banget. Tapi suami saya bilang gini, ya Allah Bu, jangan nanti kenapa-napa, anak kita cuma satu aja gitu loh. Begitu ya, tingkat kecemasan lebih tinggi. Sementara saya lebih rasional. Ini skill. Sekaya apapun dia nanti, kalau sopirnya nggak ada, yang bantuin nggak ada, dia harus tetap nyetir sendiri. Saya bilang begitu. Ini skill. Jadi itu ada perbedaan di situ ya. Dari segi mengambil keputusan juga. Biasanya anak-anak bungsu karena emang selalu diberikan keputusan kepadanya, sehingga dia itu satu lagi, kamu kan anak kecil gitu ya. Yang memutuskan selalu kakak-kakaknya ketika ambil keputusan dia agak terlalu banyak berpikirnya. Tapi kalau anak pertama harus cepat. Kalau saya telat berpikir malah nanti telat solusinya kan gitu. Invest ya Bu ya, pokoknya harus cepat. Nah, bagaimana sih mengasuh si bungsu ini supaya tidak manja? Nah, yang pertama itu hindari selalu membantu si bungsu. Oke. Si bungsu yang sering diberi bantuan akan membuatnya cenderung bergantung bahkan manja. Padahal niat orang tua agar dia tidak kesulitan. Jadi niat baik orang tua itu membantu anak bungsu ini supaya nggak kesulitan. Tapi sebetulnya di situ malah membuat dia bergantung. Tergantung pada orang lain gitu ya. Meski sulit sebetulnya, tapi cobalah untuk tidak terlalu terlibat aktif dalam kegiatan si bungsu. Misalnya membiarkan ia membereskan mainan selesai bermain. Biarkan ia bertanggung jawab. Nah, yang kedua, jangan selalu ikuti keinginannya. Anak bungsu tuh minta apa kan dikasih kan. Kalau orang tua nggak ngasih, kakak pertamanya beliin. Kalau nggak kakak keduanya, kalau nggak kakak ketiganya misalnya gitu. Udah antar sama abang, udah antar sama teteh, ntar sama kakak gitu ya. Itu teamwork ya Bu ya namanya ya. Iya, yang penting kamu nggak nangis, yang penting dia nggak nangis gitu. Apalagi kakak-kakaknya zaman sekarang lagi musik pada main handphone, adiknya minta ini minta itu gitu kan, yaudah dikasih aja udah gitu. Jadi diikuti keinginannya kan. Iya. Terus yang ketiga, pola asuh harus sepaham. Maksudnya ayah bundanya harus sepaham, sepaket gitu. Ayah bunda harus bisa bersama-sama tegas sehingga si kecil tidak cenderung bermanjaan dengan salah satu pihak. Kalau misalnya salah satu memanjakan, misalnya papanya manjain, papa kan tuh mama begitu, mama jangan gitu dong. Nah, misalnya kayak gitu ya, tuh dia akan cenderung manja, nanti kalau dimain mama dia pasti akan lari ke papanya misalnya gitu. Nah, untuk perilaku yang tadi tuh Bu, pada saat anak boleh dibilang ngadu nih ke ayahnya. Nah, ayahnya ini cenderung lebih kayak menyalahkan ibu gitu kan. Jangan kayak gitu dong ya, karena ini berlaku hanya untuk si bungsu aja atau si sulung dan yang kedua. Semuanya sih sebetulnya. Jadi jangan gitu dong, Ma, tidak begitu. Tapi sebagai bapak harus memperlihatkan figur pemimpin. Pemimpin itu harus dalam konteks adil melihatnya.
Harusnya dia tidak melakukan apa, tidak menyalahkan. Oh, mama jangan gitu dong kan, berarti seolah-olah kan menyalahkan mamanya ya. Anak akan memegang kata-kata itu. Harusnya gini, maksud mamamu tuh baik gitu. Oh, ditambahkan penjelasannya. Ditambah, mas mama tuh baik loh gitu. Tapi kalau adik belum bisa ya nanti aja, misalnya begitu. Oke, lanjut Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan kita masuk ke anak kedua itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, fakta tentang anak kedua itu. Menurut Alfred Adler, yang pertama anak kedua itu anak kedua memiliki kepribadian yang paling berbeda dari kakak atau adiknya. Setuju banget. Kalian setuju itu ya. Nah, ini disadari atau tidak ya, anak kedua itu menjadi paling beda di antara saudara-saudaranya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, jika si sulung dan si bungsu menjadi perhatian orang tua, maka berbeda dengan anak kedua ini. Nah, mungkin itulah yang membuat anak kedua ini berpikir untuk menjadi pribadi yang berbeda dari saudaranya, baik dari sikapnya, perilaku, maupun dari gaya hidupnya. Dan karena anak pertama, karena tadi anak pertama yang memang ditunggu-tunggu, lebih disayang gitu ya. Memang itu harapan pertama gitu yang tunggu-tunggu. Terus kalau anak bungsu karena dia dianggap paling kecil harus dilindungi gitu. Nah, sementara anak kedua itu dia lihat kok mama lebih kakak nanti beli ini ya kak gitu. Kak ini nanti bantuan ini ya kak gitu ya. Kalau adiknya jangan digituin misalnya gitu. Jadi sementara anak kedua nggak begitu, kan nggak panggil kakak 1 kakak 2 kan nggak gitu manggil di rumah kan. Iya, betul. Ada nggak yang manggil anak pertama ke sini, anak kedua ke sini, ada nggak begitu? Jadi karena tidak ada penyebutan khusus untuk anak kedua tersebut, mungkin kadang-kadang tanpa disadari atau tidak gitu ya, akhirnya dia merasa bahwa gue harus beda nih. Dan mungkin karena tadi perhatian ya, tadi kalau anak pertama itu udah pasti diperhatiin karena pertama nih, ya kan harapan. Yang bungsu adalah akhir diperhatikan juga. Nah yang kedua malah mencari perhatian. Ya bisa jadi karena apa? Karena bisa jadi nanti tergantung dari pola asuhnya nanti gitu. Ketika tidak ada ketidakadilan dalam pola asuh. Jadi yang sering dipanggil anak pertama, anak kedua, anak bungsu gitu ya. Kakak ke warung dong sebentar beli ini gitu. Misalnya gitu ya, kakaknya yang pergi gitu. Nanti kakak kalau mama nggak ada begini ya gitu. Lebih cenderung kan karena anak pertama diberikan tugas gitu kan. Nah, kalau untuk dari sisi akademik nih Bu, karena ini yang Yana rasakan, ini pengalaman Yana gitu. Boleh dibilang kakak Yana ini kan S1, ya kan. Adik Yana S1 juga nih, sastra Rusia dan Jepang. Hanya Yana Bu yang S3. Waktu itu SD, SMP, SMA. SMA ya. Yana nggak mau kuliah gitu kan. Nah, ini memang unik sendiri gitu. Dan sekarang lah ini baru Yana mau kuliah. Sampai akhirnya tuh orang tuanya juga, ini anak tuh terserah dia mau ngapain deh. Terserah kamu deh mau ngapain deh gitu. Diberikan kebebasan. Ya. Nah itu jiwanya anak kedua itu. Bebas. Oke. Cuma memang kalau dari segi akademik, kalau yang Yana rasakan ya Bu ya, Yana nggak tahu nih untuk para peserta lain merasakan hal yang sama atau enggak, atau anak-anaknya nih di rumah. Kalau anak yang kedua tuh yang Yana rasakan dari sisi akademik tuh memang kurang gitu, tapi lebih cenderung learning by doing gitu, langsung kepada praktek. Nah itu tuh menguras emosi para orang tua kayaknya. Itu yang Yana alami. Oke, kita lihat berikut yang kedua ya. Anak kedua itu sering merasa terasingkan. Iya. Kok merasa terasingkan ya? Hal ini mungkin disebabkan oleh, biasanya anak pertama itu memperoleh rasa antusiasme dan perhatian yang jauh lebih besar dari orang tua. Kayak tadi itu, misal apa-apa pasti ke anak pertama gitu ya, karena dianggap paling dewasa dan harus menjadi teladan bagi adik-adiknya. Jadi anak pertama lebih sering dinasihati, lebih kasih tahu begini-begini gitu ya. Nah, sementara anak bungsu yang sering menjadi perhatian karena dia dianggap memang paling kecil, yang harus mendapat bantuan dari kakak-kakaknya. Maka anak kedua akhirnya merasa sendiri. Gitu ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Karena begitu, anak ketiga ini jadilah dia anak kedua ini biasanya susah diatur dan cenderung ambisius. Nah, ini banyak yang berpendapat dan mengakui gitu ya bahwa anak kedua itu memang merupakan anak yang paling susah diatur. Oke. Artinya ini bukan hoax ya Bu ya? Bukan. Ini kan penelitiannya Alfred Adler ya. Anak kedua itu anak susah diatur katanya karena ia memiliki ego yang tinggi. Selain itu juga dia ketika menginginkan sesuatu maka mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, benar nggak begitu? Benar sih Bu. Benar ya. Jadi dia emang makanya anak kedua itu banyak kan survive hidupnya. Karena dia kadang-kadang karena dia merasa sendirilah atau apalah gitu. Kalau kakak berhasil, saya juga harus berhasil gitu ya.
Betul. Nah, itu ya. Betul, betul, Terus betul. yang berikutnya anak kedua ini baperan alias berperasaan. Nah, benar nggak sih gitu? Ini karena situasi di rumah mungkin ya kakak dipanggil, adik kakak sini dong kak, udah kakaknya udah datang kan nanti bantuin mama ini ya, iya mah gitu. Terus adik jangan gitu deh, ini anak kedua nih nggak pernah nggak ada sapaan gitu ya. Kalau mungkin ada yang orang tua begitu, tapi saya berharap orang tua tidak begitu gitu ya. Nah itu kadang-kadang yang membuat anak kedua itu baperan alias dia bawa perasaan. Nah ini biasanya terkadang ya anak kedua itu memiliki rasa ketersinggungan yang tinggi sehingga dia anak kedua ini sering disebut baperan. Karena yang dipanggil kakak, adik dia enggak gitu ya, baperan dia. Nah mereka yang jarang didengar menjadi lebih sensitif dan sering memendam perasaannya sendiri. Dia enggak frontal, walaupun gitu dia ini enggak frontal, dia pendam aja. Oke. Saya juga dari beberapa teman saya yang punya anak kedua, terus anak pertama punya prestasi begini, anak keduanya itu selalu bilang, Abi nanti tidak akan sayang lagi sama saya nggak kalau prestasi saya nggak seperti prestasi Mas gitu. Ada tuh anak teman saya yang begitu. Kan masih hafiz 30 juz gitu ya. Terus dia belum. Nanti Abi tidak sayang sama saya nggak kalau tidak hafiz seperti Mas. Terus karena orang tuanya bagus lah tentang pola asuh yang ini kan. Abi percaya setiap anak itu punya bakat, minat masing-masing. Setiap anak pasti punya keunggulan masing-masing. Sekarang tinggal kamu mau menampilkan keunggulan apa. Akan sama seperti Masmu atau kamu punya keunggulan sendiri. Oke. Nah itu mungkin untuk antisipasi di poin keempat nih Bu ya, anak kedua itu juga peran alias bawa perasaan dan mudah tersinggung. Karena dia karena melihat keberhasilan kakaknya, kalau dia tidak juga berhasil kan dia merasa gimana gitu kan ya, jadi baperan lah dia. Terus yang kelima, anak kedua memiliki jiwa kreativitas dan menyukai kebebasan. Nah, anak kedua ini tuh lebih senang menyendiri dan selalu bersemangat melakukan sesuatu. Nah, ini semangat nih, ini Yana, ini bener nih semangat. Melakukan sesuatu, hal inilah yang membuat imajinasinya muncul. Nah, suka berimajinasi, bertanya ya, dan bisa berkembang dengan baik. Anak kedua menyukai fleksibilitas. Mereka suka pekerjaan yang dapat membuatnya lebih bebas. Makanya di segi akademis kadang-kadang, ya tapi sebetulnya akademis itu kembali kepada ini sih ya, bakat minat ya. Ada kok anak kedua yang memang sampai profesor, ada kok gitu. Tapi ada juga yang otodidak, ada juga yang kayak model kayak Yana tadi bilang gitu ya, pembelajar tapi nggak akademis gitu kan. Iya betul. Dia juga anak kedua ini juga pengennya bebas, terus sifatnya fleksibel dan dia ingin mengekspresikan dirinya dan tidak mengikat dari segi waktu ataupun aturan. Okay. Kalau bisa sih saya bikin aturan sendiri kan begitu. Kalau bisa sih orang lain yang ikut saya kan begitu. Tapi menurut Ibu nih ya, dari fakta tentang anak kedua ini, yang paling cukup sangat signifikan ya memang harus orang tua nih, khususnya orang tua harus betul-betul aware banget nih dari sekian poin ini, yang poin yang mana Bu, yang betul-betul orang tua nih harus pokoknya peka banget deh, jangan sampai nanti dia melenceng kemudian lose control jadinya ya nauzubillah min dzalik gitu. Dari 7 poin ini Bu. Sebetulnya nanti ini pembahasannya nanti akan mengerucut ke pola asuh ya, nah. Oke. Jadi anak pertama, mau kedua, mau ketiga, anak tunggal, anak apa gitu ya. Sebetulnya dia bukan pada urutan kelahirannya sebetulnya. Akan jadi, tapi dari pola asuh orang tua dan cara orang tua memperlakukannya. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjut dulu ini ya. Yang keenam, anak kedua itu memiliki sikap tegas. Nah, ini kalau anak kedua ini memiliki sikap tegas. Bahkan seperti bukan seperti anak sulung itu keras. Jadi lebih cenderung anak sulung itu keras dianggapnya gitu ya. Kenapa demikian? Karena dia mungkin, saya ingat waktu saya masa remaja, saya punya adik kan 4. Nah, saya pribadi sebagai anak remaja, saya pengen waktu itu kan lagi tren main volley segala macam. Saya sebagai anak remaja harus juga ikut main volley, tapi saya punya adik 4. Ibu dan bapak saya pergi ke ladang. Ini adik 4 mau diapain? Kok saya mau ke lapangan volley gitu ya. Jadi saya bawa tuh adik saya 4 ke lapangan volley itu. Nah, saya punya adik kedua laki-laki. Nah, itu adik kedua itu yang membawa kotak makanan. Nanti saya main volley, adik kedua yang nomor 2, adik persis di bawah saya, nyuapin adik saya yang 3 ini makan. Saya main volley tuh. Jadi pola asuh lebih cenderung pola asuh adik-adik saya justru di saya, ibu saya justru malah ke ladang gitu ya. Nah, terus saya tetap main volley. Nah, ingat banget ya, waktu itu saya suka diledekin tuh yang kalau cowok yang suka sama saya, terus kata yang lain gini, kalau naksir Nida tuh, jajan harus banyak, soalnya adiknya 4 entah jajan nanti gitu. Jadi Ibu ini ya, jiwanya tuh bener-bener pada saat
ibu merasakan hal yang baik, hal yang enak, adik-adik pun juga harus merasakan. Ya, jadi adik saya tuh saya bawa semua ke lapangan voli. Jadi sebelum asar itu mereka semua udah mandi, sholat. Saya udah selesai masak segala macam. Jadi saya bagi tugas. Adik kan waktu itu air masih pakai timba, Yan. Pakai timba, pakai katrol gitu. Adik kedua saya itu adik saya persis bahwa saya tuh laki-laki, dia nimba air kerjaan, menuin bak semuanya. Saya masak. Adik ketiga saya cewek satu cewek yang terjepit di antara cowok gitu ya. Nah dia tuh nyapu apa-apa gitu. Terus kalau adik yang nomor 4 itu dia ngangkat jemuran. Adik yang paling kecil itu umur 4 tahun waktu itu, terus dia melipat jemuran, terus tinggal naruhin ke lemari-lemari masing-masing. Jadi semuanya bekerja. Pokoknya kita jam 4 kita sudah beres dan kita mau ikut nggak ke lapangan voli? Ikut gitu. Nah kalau gitu kita harus kerja sama, kita selesaikan gitu. Oke, berarti sifat keras dan tegas berkolaborasi Enggak menjadi tahu tuh, keras dan tegas. Kayak ada kerasnya ya. Nah, kalau saya nyiapin selalu tuh ada semacam bunga-bunga bougainville yang ada durinya itu kan. Saya taruh di atas pintu. Kalau mandi, kalau nggak ada yang mandi saya ambil itu. Ambil ini dulu ya, baru mau mandi nih gitu. Semua lari ke bak mandi dia tuh ya. Mandi gitu ya. Jadi kayak keras itu, bukan tegas tapi itu keras gitu ya. berkolaborasi dengan ketegasan ya Bu ya. Nah itu ya pengalaman saya sebagai anak sulung gitu ya. Terus yang berikutnya adalah anak kedua itu sering menjadi penengah. Nah kalau anak sulung menjadi pemimpin, tapi anak kedua ini dia yang di penengah. Nah sebagai anak tertua kedua, mereka seringkali menjadi seseorang yang paling bisa gitu ya, paling bisa seperti anak sulung ketika menghadapi masalah keluarga. Nah, anak kedua ini merupakan orang yang paling bisa mengatur permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan. Jadi kalau anak pertama kan lebih egois ya, dia pasti akan mungkin pembelaannya lebih cenderung membela orang tua dan segala macam gitu. Tapi kalau anak kedua dia akan melihat lebih tengah-tengah. Jadi di balik ketidak bisa diaturnya ini ya, di balik ketambengannya itu ternyata anak kedua masih ada juga punya sisi positifnya, yaitu sering menjadi penengah dan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Betul. Itu kata penelitian psikolog Alfred Adler itu ya. Nanti apa benar begitu nanti kita lihat berikutnya. Bu, kita boleh tanya sebentar nggak Bu Nika? Oh, boleh. Ini dari 7 poin yang tadi Bu Hasnida sampaikan, ada nggak dari audiens mempunyai pengalaman yang sama nih, mempunyai karakter yang sama dengan 7 poin tadi yang Bu Hasnida sampaikan? Oh ya, ada nggak sih? Ada nggak sih dari anak kedua nih yang ikut di sini, para peserta anak kedua memiliki kepribadian yang paling berbeda. Kemudian anak kedua sering merasa terasingkan. Anak kedua biasanya susah diatur dan cenderung ambisius. Kemudian anak kedua ini lebih baperan alias bawa perasaan. Nah, anak kedua lebih kreativitas dan suka dengan kebebasan. Anak kedua punya sikap tegas dan anak kedua ini sering menjadi penengah. Nah, ini dari peserta ada nggak poin 7 ini? Iya Bu, benar gitu. Kalau aku sih benar. Kalau Ena benar. Ini benar banget semuanya. Gitu. Anak kedua tuh lebih, tapi bersyukurnya di balik kesulitan diaturnya ini ternyata anak kedua mudah sering menjadi penengah bagi keluarga dan mudah solusi. Gimana dari peserta? Ada nggak pengalaman yang sama? Iya, udah dikirim, tinggal RKS soal-soal. Oke, langsung aja. Izin ya Bu ya. Iya, silakan. Mohon maaf sebelumnya izin off kamera karena kebetulan situasinya tidak mendukung. Oke, dari beberapa fakta ini emang benar-benar kebetulan saya ada anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi emang ini benar sih kalau saya pribadi. Yang cenderung yang ambisius, terus tegas, kreatif, baperan, terus jadi penengah. Iya, itu kalau penengah justru bukan ke saudara sih. Misal nih kakaknya lagi berantem sama orang tua, nanti orang tuanya lari ke saya cerita, "Dek, kakakmu tuh gini." Iya, betul. Terus nanti habis itu kakaknya cerita, "Ih, Mama tuh kalau dibilangin kayak gini." Iya, kayak gitu pada larinya ke saya gitu ya, kan. itu dia penengah yang dimaksud. Baperan bener sih. Bener ya. Berarti benar ya pendapat yang tadi pendapat dari Alfred Adler ini yang disampaikan ini semuanya nih memang kenyataannya faktanya seperti itu ya. Hampir semuanya benar sih terjadi di anak yang kedua. Oke, setuju. Kakak Denada, kita satu nasib berarti. Salam anak kedua. Iya betul. Ada juga tuh semalam ya, pas ada yang komen di status saya gitu kan ya. Dia bilang, "Ibu, saya anak kedua. Kayak apa ya saya?" gitu ya. Terus penggalan ini saya screenshot, saya kirim ke dia. "Ibu, ini fakta tentang anak kedua, tapi kata penelitian loh," gitu ya. Dia jawab,
Aduh jadi malu, aku banget katanya. Tuh kan, berarti benar. Iya. Aku banget katanya gitu. Oke Bu, kita lanjut Bu. Gitu, kita lanjut ya. Nada. Oke. Iya, Nah, sama-sama. apa ya tips pola asuh untuk anak kedua ya supaya tanpa membandingkan. Jadi nanti akan bermasalah jika anak kedua dibandingkan dengan anak pertama. Tapi ketika tidak ada pembandingan dalam pola asuh, itu akan aman-aman saja. Ya, maksudnya anak kedua akan tidak akan apa namanya begini-begini yang lebih negatif tuh nggak akan ada. Asalkan tidak ada pembandingan. Suatu waktu dulu saya pernah nonton itu ya, nonton nonton TV atau apa ya? Bukan baca berita bahwa anak kedua, jadi anak pertama cewek, anak kedua cewek, ketiga cowok. Nah, tuh orang tua selalu banding-bandingkan anak cewek berdua ini. Oh itu kalau saya itu kasusnya dulu, nah ada kisah nama mama papa. Emang curahan hatinya anak pertama gitu, yang dengan adik sendiri dengan nomor 2. Jadi anak pertama ini selalu dipuji lah, kamu tuh nggak kayak kakakmu lihat tuh rajin, belajar rajin, bantuin mama rajin, kamu tuh apa? Jadi pokoknya gitulah terus ya, banyak pembandingan. Akhirnya apa? Ketika kakaknya si sulung ini bertunangan, tunangan kakaknya direbut oleh yang kedua ini. Innalillahi. Katanya ketika dia ambil tunangannya itu, nah ternyata si cowok emang tertarik kepada yang nomor 2 kan. Terus yang nomor 2 dengan enak bilang, kamu kok tega ya mengambil tunangan kakak gitu. Ya kan biasanya selama ini kan kakak yang semua super, kakak rajin, kakak pinter, kakak suka bantuin mama, semuanya kakak. Sekarang aku buktikan bahwa aku juga nggak bisa ngambil punya kakak. Artinya dia punya Nauzubillah min zalik. Jadi ada pola asuh yang membandingkan, yang akhirnya si anak kedua merasa bahwa dia tidak diperlakukan dengan adil. Jadi dendam. Iya, timbul rasa dendam. Dendam. Tapi itu kasus yang emang kasus lah itu. Tapi ketika diulik ternyata begitu. Ternyata pelajaran bagi orang tua untuk tidak memperbandingkan anak. Anak pertama, anak kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka masing-masing dengan ritme perkembangannya masing-masing. Mereka membawa bakat minatnya masing-masing. Jadi dia berbeda gitu ya. Jadi jangan pernah bandingkan anak pertama dengan anak kedua dari prestasi dari segi apapun. Dan mungkin ini menjadi satu tantangan atau ujian bagi kita para orang tua sih sebetulnya Bu ya. Karena memang Yana setuju banget yang tadi Ibu bilang untuk tidak membandingkan anak kedua dengan anak-anak yang lain gitu. Meskipun bukan buruk ya, meskipun Yana bilang itu aktif ya, seaktif apapun anak kedua ya, serumit apapun anak kedua ya, tapi memang ya kita sebagai orang tua harus betul-betul ujiannya merasa kita diujinya dengan itu ya Bu ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua orang tua yang memiliki ini kendala masing-masing dalam menghadapi anak-anak kedua ini dengan segala sikap-sikap dan sifatnya bisa lebih betul, lebih gigih ya Bu ya. Ya oke. Jadi jangankan pernah membandingkan anak pertama dengan anak kedua. Terus yang kedua, berikan pujian pada masing-masing anak. Oke. Kalau emang anak pertama mungkin lebih suka bantuin mama di dapur misalnya, mencuci piring atau apa, dia bantuin semuanya. Nah, anak kedua ini dia nggak hobi di situ. Ya mungkin dia hobinya bersih-bersih. Mungkin dia hobinya rapi-rapi rumah. Coba perhatikan aja kebiasaan dia di kamarnya, suka bersih-bersih nggak gitu ya. Kalau suka-suka bersih, tinggal, Dek, tularkan dong ke ruang tengah. Dek, tularkan dong ke sini hobinya gitu ya. Jadi semua anak dapat pujian dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga, dengarkan keluhan mereka. Anak kedua, ketiga, atau yang pertama gitu, kalau mereka mengeluh, dengarkan. Yang keempat, berikan perhatian yang cukup. Oke. Yang kelima, quality time bersama tanpa membeda-bedakan. Yang membedakan nanti hanya cara memperlakukannya, anak laki-laki atau anak perempuan gitu ya. Cara memperlakukan itu yang berbeda. Tapi kalau perhatian itu cukup sesuai dengan kebutuhannya. Anak usia berapa, ini usia berapa, kebutuhannya, perhatiannya seberapa gitu ya. Yang sudah kita bisa lepas itu dari perhatian yang besar itu siapa, anak pertama. Saya anak pertama dari segi apa dulu? Anak pertama mungkin sudah disiplin belajar, berarti kita tinggal kontrol aja, misalnya begitu ya. Oke. Boleh. Ini kalau di sini Yana boleh simpulkan bahwa memang ya kita sebagai orang tua betul-betul nggak boleh untuk membeda-bedakan anak ya Bu ya, apapun itu. Karena itu anak itu kan lahir dengan miliaran sel saraf yang ada di otaknya. Nah, yang siap diisi. Ya, tadi kan kata hadis tadi itu kan orang tua lah yang akan menulisnya, gitu kan. Mau tinta merah, biru atau apa, sama kayak tadi yang ada di otak itu orang tua lah yang akan menulisnya gitu. Nah, pengalaman demi pengalaman yang ia alami dalam keluarga. Karena ini kalau dia masih anak-anak ya, anak usia dini itu belajar dari apa yang ia lihat,
apa yang ia dengar dan apa yang ia rasakan. Nah, itu. Nah, walaupun sebetulnya dia tidak melihat kita, tapi dia merasakan gitu ya. Nah, orang tua harusnya emang lebih menyadari itu, bahwa pilih kasih atau apapun itu kan walaupun nggak diomongin, anak bisa merasakan karena ia belajar dari apa yang ia rasakan. Oke. Jadi dia anak kecil itu ibaratkan spon loh ya. Dari pengalaman-pengalaman yang ia alami dari semenjak ia mengenali orang tuanya, dia ibaratkan spon. Spon, jadi apapun dia serap semuanya tanpa ia bisa memfilter. Oh, nih mama gue lagi nggak mood, dia nggak bisa berpikir begitu. Jadi ketika jadi pembedaan gitu, mama gue mungkin lagi sakit gigi, maka gue dibedain gitu ya. Nggak bisa berpikir begitu gitu ya. Dia akan menerima aja semuanya. Nah, ini kalau anak kedua ya. Nah, bagaimana kalau anak tunggal? Ya, ada yang anak tunggal gitu ya. Biasanya itu anak tunggal itu sering dianggap egois ya. Nah, ini saya kenapa saya ambilin langsung dari blognya Pijar Psikologi supaya emang apa yang disampaikan ini benar-benar nih kata psikolog nih gitu ya. Menurut sebuah studi yang melibatkan dari 2.511 anak tunggal usia remaja di Belanda menyebutkan bahwa anak tunggal tidak menunjukkan ketidakbahagiaan. Jadi anak tunggal tuh nggak ada yang nggak bahagia gitu loh. Bahagia. Krisis harga diri atau permasalahan sosial lainnya. Jadi nggak punya krisis harga diri atau permasalahan sosial. Walaupun menurut penelitian di Tiongkok menyebutkan bahwa anak tunggal diketahui memiliki kesesuaian yang rendah. Nah, ini giliran adaptasinya tuh rendah gitu ya. Dan dianggap sebagai ukuran kemampuan kemampuan bersosialisasi, empati dan koneksi dengan orang lain. Jadi kalau itu agak rendah katanya, karena mungkin dia selalu bergaul dengan orang tua kan, anak tunggal soalnya. Namun hal ini tidak berlaku pada semua anak tunggal katanya. Banyak juga anak tunggal yang memiliki kemampuan psikososial yang tidak jauh berbeda dengan kemampuan sosial anak yang memiliki saudara atau sibling. Mereka justru memiliki hal yang menunjukkan bahwa dia menjadi anak tunggal tidak selamanya membuat mereka egois. Anak saya kan anak tunggal, jadi waktu anak saya itu SD, itu para orang tua yang lain menganggap bahwa anak saya ini punya adik banyak. Semua teman-temannya tuh nitip orang tua lain nitip sama dia. Dia bilang gini, Dila titip anak tante ya gitu. Karena bisa jagain gitu loh. Jadi awal tuh orang tua ketika rapat, orang tua tuh ada berapa sih anaknya Bu Nida gitu. Oh, anak saya 1 Bu. Jadi anaknya cuma 1. Jadi itu. Iya, aku pikir adiknya banyak kok ngomong banget ya katanya gitu. Aku titip anakku sama dia katanya. Jadi kalau ada yang nakalin, misalnya nakalin bikin ini kan, jangan nakal-nakal ya. Laporin bu guru nanti gitu. Anak saya tuh anak tunggal gitu. Tapi enggak, memang saya buat pola asuh bahwa saya berpikir anak tunggal itu tidak punya kakak, tidak punya adik, bahwa dia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dia harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia dibuat seperti tidak seperti anak tunggal yang terlalu diikuti kemauannya gitu ya. Supaya dia terkenal dengan konteks itu manja. Jadi dia pasti tanya ke dia, kamu sebagai anak tunggal dimanjain nggak? Enggak banget katanya gitu. Pasti tapi dia bilang selama kan ini kan yang setahu ya kan ibu udah besar nih dan ini kayaknya udah mau jadi mantu nih Bu ya rencananya insya Allah ya. Iya. Nah, ada kesulitan nggak Bu dalam menangani anak tunggal ini? Karena kan ya dia merasanya sendiri gitu kan. Jadi maunya dituntutnya ya, apa yang aku mau ibu harus kasih, apa yang aku mau ayah harus kasih gitu. Ada nggak Bu fase-fase yang kayak gitu? Kalau ada bagaimana Bu cara menanganinya? Enggak ada. Anak saya dari awal saya sudah mengajarkan bahwa yang kita miliki itu adalah yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Bukan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalnya ulang tahun misalnya begitu ya. Kan teman-temannya ulang tahun manggil undang-undang temannya rame-rame ke rumah. Tapi saya selalu bawa anak saya ke panti asuhan. Bahwa menurut saya yang lebih butuh makanan itu adalah anak panti asuhan yang tidak merasakan makanan apapun yang mungkin ini gitu. Jadi begitu dari kecil begitu gitu ya. Terus dalam hal-hal pemilihan cita-cita sih ada perbedaannya. Ada yang memang agak sulit waktu itu ketika dia lulus SMA dia ingin masuk, dia pengen ke geologi UGM. Sementara saya masih menganggap adalah satu sisi saya buat dia mandiri, tapi satu sisi ada masih tetap sebagai orang tua ada kekhawatiran. Saya ingin tetap dia kuliah di UI saja lebih dekat. Jadi kalau kenapa saya gampang melihatnya gitu. Tapi dia pengen geologi UGM dan itu tidak bisa ditawar. Pokoknya geologi UGM. Apa saya memilih berantem dengan anak saya untuk pilihan itu? Tidak. Saya mendatangi guru BK dan saya titip pesan sama guru BK untuk mengarahkan ini.
Saya tidak mau dengan anak saya tuh beradu argumen gitu ya. Gitu. Kalau saya pikir kamu nanti alasan saya kan jauh dari ibu, kan saya udah gede nanti begitu kan. Jadi tidak akan pernah selesai, nggak akan ada ujungnya tuh. Nah di situ dia emang kelihatan bahwa dia emang waktu itu dia memikirkan dirinya sendiri gitu, bahwa dia pengen geologi UGM. Gitu. Berarti Tapi ya, sebetulnya di anak tunggal ini yang ibu punya nih, ibu miliki semuanya ada di situ Bu ya. Manja ada, mandiri ada gitu kan, terus iya. tegas ada, iya kan. Tapi itu apa namanya, kemanjaan yang diberikan itu ya sesuai dengan kebutuhan masa kecilnya gitu ya. Pembantu saya stop waktu dia usia SMP kelas 1. Oke. Jadi emang karena dia tidak akan ada yang nolong nanti gitu ya. Betul. Nah akhirnya apa, saya konsultasi dengan guru BK, akhirnya guru BK yang mengarahkannya. Akhirnya apa, sambil juga saya berdoa gitu ya, suami istri, ayahnya juga berdoa bahwa dia memilih UI saja. Dan alhamdulillah akhirnya ada berkat bantuan dari guru BK di SMA, dia memilih UI, dan memang Allah jawabnya UI gitu. Setelah dia selesai tamat baru saya bilang, kakak tahu nggak, itu kan doa ibu gitu ya. Itu kan doa ibu, itu kan kerja kerasnya guru BK gitu, nggak jadi ke Jogja. Ibu curang, dia bilang gitu sambil ketawa. Tapi kakak kan lulus dengan baik kan, inti kan itu. Nah, adalah studi kedua menyebut anak tunggal itu lebih kreatif. Berdasarkan sebuah studi di Tiongkok, anak tunggal memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, yang dalam penelitian penelitian yang mengkaji tentang struktur otak anak tunggal meliputi kognisi, kecerdasan dan kreativitas, kepribadian dan perbedaan struktur anatomi. Jadi ada perbedaan sebetulnya di anak tunggal ini, mungkin karena emang anak yang energi luar biasa ya. Jadi anak pertama tuh anak yang dilahirkan dari energi yang luar biasa. Energi pengantin baru ya. Oke. Jadi emang ada perbedaan lah gitu ya. Iya. Yang berikutnya ikatan emosi yang erat dengan orang tua. Nah, karena anak tunggal ya temannya hanya orang tua. Jadi menjadi satu-satunya anak dalam keluarga yang buat anak tunggal itu bakal sayang adalah yaitu karena dia satu-satunya dalam keluarga. Perhatian yang lebih yang diberikan oleh orang tua pada anak tunggal ternyata memiliki dampak positif. Jadi memang kasih sayang itu investasi loh Yana. Iya Bu. Jadi kasih sayang itu investasi. Jadi hadis Nabi mengatakan siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Jadi kalau kita menyayangi anak, ketika kita tua nanti juga anak akan menyayangi kita gitu. Jadi itu investasi. Investasi hati ya, perasaan kasih sayang. Selain itu menjadi pribadi yang kreatif, anak tunggal juga Bapak Ulang memiliki ikatan emosional yang emosi yang dengan orang tuanya itu lebih baik. Yang berikutnya adalah kecenderungan memiliki sifat posesif. Nah, ini iya. Kalau dia lebih posesif iya gitu ya. Anak tunggal tuh terbiasa sendiri dan tidak biasa berbagi karena tidak ada saudara kandung. Nah, bisa jadi memiliki kecenderungan bersifat posesif dalam hal kepemilikan barang dan berhubungan dengan orang lain. Ya. Nah, anak tunggal ada trik khusus gak Bu? Yang di poin 4 ini nih, memiliki sifat posesif. Ibu ada trik khusus nggak? Untuk bisa diterapkan ke anak nih bahwa ya pada saat kita lagi sama-sama dengan orang lain ataupun teman, ya kita harus sharing. Gitu. Iya. Ini saya punya pengalaman pribadi nih Yana ya tentang kepemilikan inilah ya. Dia selalu berpikir, dia gini. Jadi kalau kan begini, dia kan waktu 3 tahun tuh sudah ikut ngaji ke TPA, ikut tetangga gitu ya. Terus mungkin ada di suatu itu di TPA itu mungkin guru menjelaskan tentang ketika pengemis itu pengemis bohongan jangan dikasih kan gitu. Itu orang malas, itu pemalas kan begitu kata gurunya. Jadi ketika kami lagi waktu itu naik metro mini, saya selalu ajak dia tiap hari Minggu tuh naik metro mini, naik angkot, naik apalah gitu ya. Terus ada kan orang yang ngamen di mobil. Terus kan nyodorin kopi ya, topi gitu. Dia bilang, "Ibu jangan dikasih." Emang kenapa? Kata bu guru kakak dia malas. Dia malas gitu. Terus dia emang pelit. Jadi dia pelit ya. Misalnya dia punya makanan. Kayak enak nih kuenya dek. Kak bagi dong gitu. Dia ludahin tuh kue. Nih katanya. Pokok nggak mau berbagi ya. Dia makan kue teman-temannya bagi dong diludahin. Oh gitu. Terus kalau dia makan gini, dek bagi dong dek. Enggak ini mah obat pahit katanya gitu. Jadi ada yang waktu itu ada akhirnya. Saya pikir ini apa yang harus saya lakuin ya ini gitu. Masa anak guru pelit begini gitu. Saya bilang ke suami saya, ayah siapa di keluarga ayah yang pelit? Saya bilang gitu kan. Enggak ada di keluarga ayah yang pelit. Tapi kenapa dia pelit gitu? Mungkin di keluarga ibu kali katanya gitu ya. Akhirnya kita bawa tuh dia, kita terapi dengan cara tadi itu naik metro mini, terus ketemu orang kita siapin tuh uang receh itu. Waktu itu masih uang 100 rupiah ya. Setiap ada yang ngamen kasih kan. Adek, coba adek kasih abang ngamen itu duit. Kata bu guru kakak dia pemalas. Enggak, dia enggak pemalas, udah dia nyanyi kok.
Kalau yang minta-minta doang nggak ngapa-ngapain baru pemalas. Kalau nyanyi berarti kan jual suara sama penyanyi di TV itu loh. Coba kasih satu. Kasihkan satu sama dia ya. Akhirnya kan pengamen nyedorin topi gitu kan, dikasihkan duitnya. Kasih satu sama dia kan. Apa kata pengamennya? Terima kasih adik cantik. Semoga jadi anak baik, anak soleh ya gitu. Nah, itu kan dia senyum gitu kan. Terus gini, ibu pengamennya baik ya katanya. Adik kakak didoakan. Nah begitu saya bilang gitu. Ya udahlah tuh setiap hari malah akhirnya sering kita lakukan setiap weekend kita lakuin kayak gitu ya. Apa-apa dikasih, siapin aja uang receh gitu. Nah, ini mungkin untuk para orang tua yang ada di sini ya, atau murid-murid ya. Ini kan banyak para ini murid yang memiliki sifat yang hampir sama nih, serupa, posesif ya, khususnya untuk anak yang tunggal. Mungkin bisa dilakukan dengan langsung praktek, Bu ya. Jadi penjelasan teori itu disampaikan pada saat prakteknya itu berlangsung. Jadi lebih masuk ke anaknya, insya Allah ya Bu ya. Berbagi itu juga emang di masa-masa kalau di PAUD itu emang anak kecil itu memang pada masa usianya tuh egonya kan ya ini kan punyaku, ini punyaku kan gitu. Tapi kita harus melatih dia untuk bisa meminjamkan barangnya pada orang lain gitu. Latih berempati. Kalau kita pengen pinjam barang orang tapi nggak dikasih, sedih nggak? Sedih. Teman juga begitu gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya yang kelima. Anak tunggal lebih memilih untuk menyendiri. Nah, ini sih emang saya juga anak saya emang lebih suka dia di kamarnya. Ketika melakukan sesuatu dia lebih suka melakukannya sendiri. Nanti udah selesai baru dia kasih tahu. Atau kalau ketika dia tidak bisa dia akan ngasih tahu gitu. Emang gitu. Tapi penyendiri bukan berarti dia pribadi yang introvert ya, yang tertutup, bukan ya. Tapi tetap harus dikontrol ya Bu ya. Tetap harus dikontrol. Orang tua emang tugasnya mengontrol gitu ya. Psikolog anak dan keluarga Ana Surti Aryani SPSI MSI mengatakan bahwa perilaku anak tetaplah dibentuk dari pola asuh dan lingkungan tempat ia tumbuh. Jadi sebetulnya bukan karena urutan kelahiran saja, tetapi adalah pola asuh dan tempat ia tumbuh. Nah, saya ingin memberikan tips bagi para ayah bunda atau emang yang sahabat-sahabat muda yang sekarang masih belum menikah, nanti kalau menikah gitu ya, sudah punya stok ilmu lah untuk mendidik anak. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Rasulullah SAW, diteliti cara beliau mendidik anak oleh ilmuwan dari Eropa, maka menghasilkanlah rumus 7x3. Maka dikenal dengan cara Ali mendidik anak. Yang pertama katanya adalah perlakukan anak sebagai raja ketika usianya 0 sampai 7 tahun. Nah, biasanya orang tua sudah memperlakukan, udah banyak orang tua melakukan gitu, beliin baju baru, sepatu baru, tas baru, mainan semuanya dibelikan. Gitu ya, sudah lakukan itu gitu ya. Tapi ingat, jangan hanya yang sifatnya fisik. Jangan lupakan jiwanya. Ketika membuatkan masakan makanan yang enak, terus anak malas makan, langsung keluar kata-katanya, capek mama masainnya, tahu gitu nggak dimakan gitu ya. Jangan sampai dinodai. Jangan sampai nodai itu dengan pemberian yang kita beliin tuh, kita ajak main ke sana kemari, semua udah kita kasih. Tapi jangan berikan kata-kata yang jelek kepada anak, karena itu akan terekam semuanya. Bawel atau apa gitu ya. Nanti kan lihatlah kalau ketika orang tua anaknya bilang mama bawel banget ya. Itu kebalikan aja sebetulnya. Itu yang investasi yang kita terima lagi sebetulnya. Yang kedua, perlakukan anak sebagai tawanan. Nah, Bang, tawanan gitu ya. Bahasa usianya tawanan. Bahasanya. Sebetulnya tawanan itu adalah lebih condong kepada kedisiplinan ya. Apabila usianya 8 sampai 14 tahun. Yang ketiga, perlakuan anak sebagai sahabat apabila usianya sudah 15 sampai 21 tahun. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, anak usia 0 sampai 7 tahun. Ini adalah anak kecil ya, anak usia dini. Kita harus buat indah masa kecilnya, bahagiakan masa kecilnya, berwarna masa kecilnya. Kan paling senang banget kalau pagi pergi orang tuh ngajak anak-anak kan, kemana nih ngajak anak main, banyak sering kan kata-kata itu keluar kan. Itu kan yang maksud adalah untuk mengindahkan masa kecil supaya indah, berwarna seperti pelangi, sehingga senyum merekah di bibirnya. Jadi kalau sampai dewasa banyak orang yang misalnya cemberut aja mukanya, karena emang senyum nggak terukir dari kecil. Karena dia lebih dibuat banyak memendam kecewa ketika kecil, maka terbentuklah garis tidak senyum di wajahnya. Nah, di Jepang di Cina itu kan karena saking sibuknya orang tua, terapi pagi-pagi bagi anak sekolah itu adalah menggigit tisu sambil senyum gitu loh. Terapi 15 menit supaya terbentuk senyum di bibirnya.
Itu kenapa? Karena emang di Cina itu kan jumlah penduduk emang banyak sekali kan, anaknya kan banyak, sehingga kurang mungkin orang tua lebih disibukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sehingga sulit tidak banyak waktu untuk bagi sebagian keluarga tidak banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak sehingga membuat anaknya tersenyum. Nah, lakukanlah terapi tiap pagi tuh. Nah, apa saja sih yang terkait dengan ini? Yang terkait dengan ketika anak usia 0 sampai 7 tahun ini, bila langsung menjawab dan menghampirinya saat ia memanggil kita, maka ia akan mencontoh langsung menjawab dan menghampiri kita ketika kita memanggilnya. Investasi bukan? Jadi mama gitu ya. Terus kita datangi, iya ada apa nak? Nanti ketika dia sudah mungkin dari SD atau SMP, kita manggil dia misalnya, Yana akan datang, iya ma ada apa ma? Gitu. Jadi investasi ya. Ya apa yang kita tanam. Jangan pernah bosan mengusap punggungnya hingga ia tidur. Kelak kita akan terharu ketika ia memijat atau membelai punggung kita ketika saat kita kelelahan atau sakit. Coba yang punya anak nanti uji anaknya di rumah, pura-pura sakit coba. Aduh pusing banget nih kepala mama nih, gimana nih gitu. Coba uji deh. Siapa di antara anak yang peduli yang tiba-tiba ngusap punggung dan mijit kaki atau yang mengambilkan air minum? Nah, yang ketiga, saat kita berusaha keras menahan emosi di saat ia melakukan kesalahan sebesar apapun, lihatlah di kemudian hari ia akan mampu menahan emosinya ketika adik atau teman yang melakukan kesalahan padanya. Dia melakukan kesalahan, misalnya dia tumpahin, atau biasanya kalau dulu anak saya tuh lipstick ya, tuh ditulis-tulis sama dia di dinding. Ada orang tua yang berkaca pinggang gitu ya, misalnya kalau sampai begitu gitu ya. Nah, saya bilang, oh, adek itu kan lipstik ibu, kenapa ditulisin? Habis adek nggak punya itu kayak punya ibu. Oh, berarti anaknya butuh. Jadi kalau sekiranya anak kita menggunakan barang-barang kita untuk kegiatan mainnya, berarti dia membutuhkan itu untuk harus kita carikan solusinya. Nah ini dari salah satu peserta nih Bu, dari Ibu Ajeng nih. Ini kebetulan saya juga nih Bu di sekolah anak TK. Anakku yang nomor 2 lebih care kalau saya lagi sakit dan telaten dalam menemani gitu. Itu anak kedua Bu, lebih tuh. Gitu. Anak kedua. Mungkin ketika anak kedua itu kecil, dia merasakan ini nih Yan. Merasakan ini nih. Merasakan bahwa dia diusap, dia ingat ada dalam memorinya. Jadi anak usia dini itu apa yang dilakukan orang tua tuh menjadi semacam pustaka lah di otaknya gitu. Pengalaman diusap punggungnya sebelum tidur gitu ya. Ketika diminta minum dikasih minum, kita harus dikasih tanpa ada emosi orang tua, ya dia akan melakukannya. Makanya apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu investasi. Yang akan kembali lagi. Nah, ketika anak sudah kayak gitu kan, kita merasa dia lebih care, ngasih minum, mijit gitu. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa diganti dengan uang. Masya Allah, luar biasa itu. Bu Ajeng ini ya, udah berhasil ya Bu ya dalam memberikan, insya Allah udah berhasil. Mungkin anak pertama nggak begitu, dia model mungkin lain. Mungkin dia besar berpikir, mungkin ada dulu satu cerita yang saya baca. Jadi anak keduanya itu kayak barusan memijit atau apa. Ternyata anak pertama sibuk browsing. Mama harus diobati pakai apa? Begitu. Berarti, jadi jangan merasa nanti bahwa anak pertama ini tidak peduli, yang peduli itu lebih karena belum tentu. Coba tanya anak pertama ngapain. Nah, kalau anak saya kan anak tunggal tuh. Ketika saya merasa kenapa Bu nggak enak? Apa yang terasa sakit gitu? Kok kepala ibu pusing sini? Dia langsung pasti, tar Bu, kakak dia langsung cariin dokter online kan? Itu kan nggak usah begitu. Ini hanya minyak kayu putih aja. Jadi ada yang pakai logikanya begitu. Gua harus nanya ahlinya gitu ya. Tapi ada anak yang modelnya, model anak kedua barusan, anak ibu yang barusan gitu ya, modelnya menenangkan secara psikologis. Ada yang melakukan tindakan yang sifatnya, yang maksudnya masuk akal gitu, yang gua tuh harus tangani langsung lebih betul, harus ngomongin dokter. Nah gitu. Jadi kalau Bu Ajeng ini anak pertamanya tuh lebih kelihatan cuek, tapi dia langsung telepon putihnya. Nah tuh kan, kan beda tuh. Jadi setiap anak itu punya potensi, tapi dia caranya beda-beda. Nah itu yang harus kita maklumi, jangan sampai diperbandingkan. Ternyata yang lebih care ini, ternyata yang nelpon, kan dia bertanya mama lagi sakit, Uti apa yang ini, itu kan dia cari solusi, dia problem solver saat itu. Tapi si yang kedua menjadi penenang, penyejuk jiwa, sehingga dengan tenang kita, ya Allah anakku ya, lega kan rasanya, muncul bahagia, datang imun bahagianya, reda sakitnya gitu kan. Jadi gitu, tiap anak tuh pasti punya beda-beda lah, lihatlah dari potensinya gitu kan. Nah,
ketika kita mencintainya, insya Allah ia akan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, perhatian, bertanggung jawab. Karena jika kita mencintai dan memperlakukannya sebagai raja, maka ia juga akan mencintai dan memperlakukan kita sebagai raja dan ratunya. Nggak usah khawatir nanti di hari tua ditaruh anak ke panti jompo. Dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu audien pernah waktu itu lihat iklan di bulan puasa, anak yang ini tidak bisa rawat ibunya, ini tidak bisa rawat ibunya, tidak bisa rawat ibu, padahal semua anak itu sekolah tinggi. Akhirnya bilang pembantu, Mbak, nanti kamu jaga ibu ya, nanti saya kasih gaji double. Pembantu yang nggak sekolah bilang gini, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus pulang untuk menjaga Bapak Ibu saya. Gitu kan? Pendidikan kayak menentukan? Tidak, cinta kasih yang ia rasakan ternyata gitu ya. Itu tadi itu Yan, kalau akademik aja tanpa diasah secara empati, simpati, Ya, Kiki betul. sudah rasa itu gitu loh. Betul. Oke, Iya, kita lihat berikutnya. Nah, tawanan tadi yang serem banget ya Bu, tawanan gitu ya. Dalam Islam tuh ya, kalau tawanan perang itu terhormat. Dia mendapatkan hak proporsional, namun juga dikenakan berbagai larangan dan kewajiban. Sebetulnya dalam konsep psikologi ini lebih cenderung kepada penerapan disiplin. Jadi kalau masih anak-anak itu pengenalan. Tapi kalau di usia 8 sampai 14 tahun itu bisa dimulai dari 7 tahun ya, 7-14 tahun itu sudah penerapan disiplin. Nggak ada toleransi. Kenapa? Karena di masa itulah anak siap dididik secara akademis. Nah gitu ya. Tapi Nah, kesulitannya kita melawan rasa nggak tega. nah itu dia. Memilih tidak tega hari ini atau nanti ketika kita disakiti di hari tua. Tidak tega, perasaan tidak tega apa, perasaan menyesal di hari tua, pilihan yang mana? Iya betul Bu. Itu ya. Tega Kayak sih, saya gitu ya, tega. kayak saya tuh tega nggak tega. Saya dulu pernah dibicarakan oleh keluarga besar saya gitu ketika saya menjadi anak saya gitu seperti ini gitu kan. Ih nggak kasihan apa bla 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 gitu ya. Saya bilang gini, dia anak satu-satunya, dia harus mampu mandiri, tidak akan siapa-siapa menolongnya nanti. Dia nggak punya kakak, nggak punya adik, dia harus jadi begini gitu. Tapi nggak usah terlalu begitu banget. Ada juga yang begitu gitu. Tapi ketika melihat hasilnya sekarang, dia apa-apa bisa sendiri sebagai anak tunggal, bisa sendiri, orang oh iya ya gitu. Usia 7 sampai 14 tahun adalah saat yang tepat dan pas bagi anak-anak untuk diperkenalkan dan diajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum agama. Ini nomor 1 nih, hukum agama. Baik yang diwajibkan maupun yang dilarang, sesuai dengan agama masing-masing tentunya. Nah, ini tuntunan Islam ya. Rasulullah SAW mulai memerintahkan seorang anak untuk sholat wajib pada usia 7 tahun. Diperintahkan untuk diperintahkan bukan diwajibkan ya, untuk sholat wajib pada usia 7 tahun. Dan memperbolehkan orang tua memukul anak tersebut atau menghukum dengan hukuman seperlunya ketika ia telah berusia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat. Udah diperintah, udah disuruh, tapi belum wajib, dia nggak dosa kalau nggak sholat, tapi dia sudah harus dilatih gitu. Yang ketiga, menerapkan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari nih. Kapan waktunya harus belajar, kapan waktunya harus bermain, kapan waktunya harus nonton TV, kapan harus mandi gitu ya. Kapan harus ngerjain PR. Ini orang tua harus bantu di saat ini. Dulu waktu anak saya SD itu saya berikan pasangkan whiteboard di kamarnya. PR semua terdata di situ. PR hari Senin, hari Selasa, Rabu, tugas semua terdata di situ. Dia harus tuliskan di situ bahwa PR ini dalam proses, ini belum dikerjakan sama sekali. Nah, yang sudah nanti akan saya tanda tangani gitu. Akan saya tanda tangani secara paraf di situ gitu. Saya atur dia kapan dia boleh nonton TV apa saja tuh diaturkan, nonton acara apa saja. Ini anak saya tuh memang dari kecil tidak pernah nonton sinetron sampai hari ini. Nonton film kartun tuh juga Tom and Jerry dulu pilihannya gitu ya. Terus nonton bola, justru nonton bola. Tapi enggak. Nah, apa efek positif pada anak ketika dia tidak nonton sinetron? Tidak begitu banyak pengaruh tentang gaya hidup yang harus ia kejar dalam hidupnya. Dia lebih akan memikirkan bukan gaya hidup, tapi kebutuhannya gaya yang ia akan pilih sesuai dengan kepribadiannya, bukan meniru yang ada di tontonan itu. Ya. Berarti balik lagi ya Bu ya, sesuai yang dibutuhkan, bukan yang dibutuhkan. Oke. Berikutnya ada reward dan juga ada punishment, hadiah dan penghargaan, ujian, hukuman, teguran itu ada. Akan sangat pas diberlakukan pada usia 7 tahun kedua ini, karena anak sudah bisa memahami arti dari tanggung jawab dan konsekuensinya. Namun demikian, perlakuan pada setiap anak tidak harus sama. Karena apa? Every child is unique. Mereka unik. Tadi kan anak keduanya lebih care, anak pertama nelpon ini kan beda-beda kan? Maka yang berbeda itu adalah cara memperlakukan mereka.
Gitu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut Kita lanjut. berikutnya. Oke, lanjut. Ini kita punya waktu sampai jam berapa ya? Di jadwal sih kan 2 jam, Bu, sampai jam 4 sih. 4 ya. Ini tinggal 2 slide lagi kok. Oke. Oke. Yang berikutnya anak usia 15 sampai 21 tahun. Ini bagi yang punya anak di usia ini, pola asuh sudah harus berbeda. Kalau tadi seperti tawanan, kedisiplin ini dan itu gitu ya. Tapi di usia 15 tahun semuanya sudah berubah. Karena di usia ini anak sudah akil balik. Orang tua sebaiknya memposisikan diri sebagai sahabat dan memberi contoh atau teladan yang baik seperti yang diajarkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita tidak menjadi sahabat pada anak di usia 15 sampai 20 tahun, maka anak akan lebih banyak memilih berada di luar rumah. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Rumah hanya tempat singgah, tempat pulang, makan, mandi, dan pergi lagi. Nah, kalau kita perlakukan sebagai sahabat, dia akan menjadikan rumah sebagai baiti jannati. Inilah tempat terbaikku. Gitu. Dia akan berteman, tapi nanti akan diatur waktunya. Nah, inilah saat yang tepat untuk bicara dari hati ke hati dengan anak, menjelaskan bahwa ia sudah remaja dan beranjak dewasa. Perlu dikomunikasikan bahwa selain mengalami perubahan fisik, ia juga akan mengalami perubahan secara mental, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Sehingga sangat mungkin akan ada masalah yang harus dihadapinya. Di usia 15 sampai 21 tahun, anak akan mengalami banyak masalah. Dia merasa punya banyak masalah dalam hidupnya. Ini dari anak saya waktu di usia ini ya. Masa gini, misalnya telat bangun, itu udah masalah tuh. Karena telat bangun dimarahin sama mama, udah masalah. Makanya tidurnya cepat, udah masalah kan itu. Sehingga moodnya ke sekolah jadi nggak bagus. Sampai di sekolah ternyata pintu pagar sudah ditutup oleh Pak Satpam. Kamu masuk jam kedua, masalah lagi kan? Sampai di kelas, akhirnya dia telat 1 jam. Berjam berikutnya boleh bisa masuk, dimarahin oleh guru. Jadi anak-anak di usia ini merasa punya banyak masalah. Jadi dia butuh banget orang tua sebagai sahabat. Jadi nggak lagi ngomong kalau ngomel tuh nyinyir gitu, bla 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 bla. Yang kemarin masih ungkit udah nggak ada lagi. Udah sebagai sahabat. Nah, kalau pengen tidak terlambat bangunnya, tidurlah lebih awal. Atau nanti besok mau mama bangunin. Jadi orang tua harus problem solver gitu, harus sahabat. No nyinyir untuk anak usia di sini. Kalau anak usia ini orang tuanya masih nyinyir, anak akan lebih betah di luar rumah. Kita hanya akan memiliki fisiknya, tapi tidak jiwanya. Nah, di usia segini anak akan rentan terpengaruh. Putus sekolah di sini nih. Iya, rawan putus sekolah di sini nih. Kenapa? Karena dia lagi merasa banyak masalah, tapi rumah bukan tempat kembali terbaik. Nah, ini mungkin di usia dalam menghadapi anak usia 15 sampai 21 nih peran kita sebagai orang tua malah yang harus belajar lebih, Bu. Iya. Dalam memahami karakter anak di usia 15 sampai 21 tahun ini. Betul. Karena nggak bisa dipungkirin memang ya orang tua saya nggak bilang semua ya, tapi hampir kebanyakan mereka kurang edukasi atau pengetahuannya. Gitu. Iya, anak dibiarkan belajar sendiri terutama ya. Ya, Makanya emang sekarang itu kalau di sekolah tuh sebaiknya emang kalau di TK kan sudah ada tuh parenting ya, betapa pentingnya tentang itu karena walaupun kita pendidikan misalnya kayak saya nih, pendidikan sampai S3 misalnya kalau saya nggak belajar psikologi saya juga tidak akan tahu kan. Makanya kan terus juga kita belajarnya dulu zamannya sekarang kan beda. Betul. Makanya hadis Nabi mengatakan didiklah anakmu karena dia hidup bukan pada zamanmu. Sesuaikan dengan zaman pendidikannya gitu ya. Yang berikutnya, memberi ruang lebih setelah masuki usia akil balik. Anak perlu memiliki ruang agar tidak merasa terkekang, namun tetap dalam pengawasan ortu. Oke, sudah boleh agak longgar. Nggak lagi seperti yang tadi, kamu harus begini. Nggak ada lagi kita atur begitu. Kerjain PR dulu, nggak gitu lagi gitu ya. Nanya sudah beda. PR sudah selesai belum? Sudah kerjakan belum PR-nya? PR sudah beres belum? Gitu ya. Nanya udah beda. Oke. Gitu. Yang berikutnya, mempercayakan tanggung jawab yang lebih berat. Waktu usia 15 sampai 1 tahun ini penting bagi kita untuk memberinya tanggung jawab yang lebih berat dan lebih besar. Dengan begini, kelak anak-anak kita dapat menjadi pribadi yang cekatan, mandiri, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Mulai berikan tanggung jawab. Maka dulu anak saya malah lebih cepat tuh. Anak saya karena dia anak tunggal, saya di SMP kelas 1 pembantu sudah di stop. Jadi nggak ada pembantu lagi, kita hanya bertiga gitu ya. Jadi saya memasak, suami saya mencuci, menggosok, menyapu, mengepel, saya memasak, semua urusan memasak gitu ya. Terus dia hanya kebagian tugas untuk hanya menggosok bajunya sendiri, sama merapikan makannya sendiri, alat makannya. Nah, ingat kan waktu SMP itu dia rok panjang, lipitnya banyak kan? Iya, tempel. Iya banyak tuh. Sangat susah lah dia setrikanya, sehingga dia ngomel-ngomel nyetrika. Saya biarkan aja, saya nggak komentari apapun gitu ya.
Terus malah tuh kan Bu, nggak rapi ngosok sendiri itu. Emang harus sama tante nih. Tante itu adalah pembantu kami waktu itu. Tante nih gitu. Nggak apa-apa, nama juga kakak lagi belajar. Lama-lama juga rapi. Nih lihat nih, nggak rapi nih, gitu kan. Udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, bangga dengan hasil karya sendiri. Nggak rapi juga hasil kerjaan sendiri. Gitu Iya, kan. betul. Berarti tangannya sudah bagus tuh. Nah, dia simpan dalam lemari kan. Nanti malam-malam ya, nah saya tuh setrika lagi tuh baju. Setrika, Diem-diem. lapi-lapi, diam-diam gitu ya. Besok pagi dia kan pakai. Pasang kemarin bajunya nggak licin deh Bu. Tapi kok sekarang licin ya? Ya sebetulnya kakak tuh bisa, cuma kan karena hatinya sewot, hasil kelihatan nggak bagus. Tuh buktinya bisa kok Oh. gitu. Segituin tuh, mungkin ada 2 bulan kali begitu terus tuh. Tapi kita lama-lama bisa sendiri, Bu, ya. Lama bisa sendiri gitu, lama Oh. bisa sendiri. Nah setelah itu dia berpikir, ngakalin gini, Ibu jilbab kakak tuh jangan diremes-remes, jangan diperas-peras. Digantung aja udah. Emang kenapa? Langsung ini ditaruh di hanger biar nggak digosok lagi gitu. Oh, Dia sudah ngakalin, dia pilih baju-baju yang harus digosok aja nih gosok gitu kan akhirnya Iya, muncul kreativitas gitu ya. nah, problem Gitu. solving, Bu, ya. Oke, yang berikutnya membekali anak dengan keahlian hidup. Nah, misalnya kan ada orang tua tuh kalau anak mendekat ke dapur nggak boleh sana jauh-jauh gitu. Padahal kan dia harus paling tidak dia bisa menyiapkan makan untuk dirinya sendiri. Jadi dia harus bisa apa namanya kalau dia lapar dia tahu kemana dia harus pergi dan apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai itu kayak dulu di apa namanya ada pemberitaan itu marak juga di media sosial dan di TV itu 2 kakak beradik bunuh diri lompat dari apartemen karena orang tuanya meninggal. Karena nggak tahu mau ngelakuin apa. Nggak bisa hidup gitu ya. Akhirnya bunuh diri pilihannya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, memanah. Riwayat dari Bukhari Muslim. Secara harfiah, olahraga berkuda, berenang, dan memanah adalah olahraga yang sangat baik untuk kebugaran tubuh. Nah, kita lihat, berkuda itu adalah skill of life. Memberi keterampilan atau keahlian sebagai bekal hidup agar memiliki rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan pengendalian diri yang baik. Oke. Nah, kan kuda ya, kekang kuda itu loh. Nah, Iya. yang kedua, Iya. berenang. Itu adalah survival of life, mendidik anak agar selalu bersemangat, tidak mudah menyerah, dan tegar dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, memanah, thinking of life, Fokus, mengajarkan ya. anak untuk membangun kemandirian berpikir, merencanakan masa depan, dan menentukan target dalam hidupnya. Timbul pertanyaan, ini olahraga untuk anak cewek apa anak cowok? Anak cewek dan cowok, cuma caranya aja berbeda, cara melakukan kegiatan ini aja yang berbeda. Cara melakukan kegiatan ini aja, seninya aja yang berbeda. Bagaimana sedih mendidik anak laki-laki berkuda? Ayo yang tegas, cowok tuh tegas gitu. Tapi anak-anak perempuan, hati-hati ya dek ya, hati-hati kudanya dielus dulu, bla bla bla. Jadi sisi kepemimpinan untuk anak perempuan, Tetap sisi ada, maskulin kepemimpinan untuk anak laki-laki. Jadi yang berbeda hanya seninya, tapi kegiatannya bisa saja sama. Anak laki-laki dan perempuan itu sama aja kegiatannya. Gitu ya. Bu, ini Kalau- kan tiga olahraga ini kan boleh dibilang ya di tiap sekolah nih udah mulai ada nih ekskul-ekskul ada ini. ya ekspor Kuda, sekarang ya. berenang, memanah. Nah, cuman kan memang ini khususnya para guru yang ada di luar Jakarta, di daerah khususnya. Boleh dibilang 3 ini agak sedikit mahal, ya. Boleh dibilang nggak bisa dipungkirin, memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain 3 ini nih Bu, mungkin yang dari 3 ini kan yang paling mudah dijangkau adalah berenang, ya kan, yang paling mudah gitu. Nah, tapi kalau untuk berkuda dan juga memanah, Ibu ada nggak saran atau hal lainnya yang dapat dilakukan anak atau yang diarahkan nih oleh para guru khususnya yang ada di daerah sana? Iya, kalau dulu sih kan zaman dulu kan nggak ada sepeda ya Yana ya. Iya Bu, betul. Sekarang kan sudah ada sepeda. Pokoknya segala sesuatu yang kita kendarai yang harus kita kendalikan. Oke, artinya Iya, semuanya bermain bersepeda. gitu, Iya, intinya fokus gitu ya. semua kegiatan yang memerlukan keseimbangan, kesabaran, ya begitu ya. Kalau memanah itu sebetulnya kalau emang pengen yang wah ke tempat itu tentu mah, tapi orang tua bisa kok melakukan kegiatan lain yang penggantinya itu udah yang mengajarkan dia membangun kemandirian berpikir. Tepat sasaran apa enggak gitu. Itu apa namanya permainan yang pakai Lego Lego udah sekarang mah udah banyak, selain dari ini sudah banyak. Ini kan hadis mengatakan yang pada masa ini, pada masa Nabi itu yang ada tuh ya ini gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak pengembangan, intinya yang pengembangan untuk bisa percaya diri lah, berjiwa kepemimpinan, pengabdian diri ya, semua itu sudah banyak gitu ya. Oke. Baik Bu. Oke, jadi ini khususnya untuk para guru yang ada di luar Jakarta ya, yang tersebar di daerah nih, nggak usah khawatir nih dengan 3 olahraga ini tadi. Karena memang yang paling mudah dijangkau itu berenang. Terus tadi bosnya juga menyampaikan
bisa bersepeda, kemudian ada juga main Lego dan lain sebagainya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita mau ada tanya jawab nih. Mungkin Oke, silakan. dari para peserta bisa melakukan tanya jawab atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang pertama, atau melalui cara yang kedua yaitu memberikan raise hand, ya, memberikan emoticon raise hand. Kemudian saya ingin mengingatkan jangan sampai lupa untuk melakukan registrasi ulang. Untuk linknya tadi sudah disampaikan oleh admin kami di kolom chat, karena nanti sertifikat akan otomatis terkirim ke alamat email masing-masing. Jadi mohon dipastikan untuk alamat emailnya sudah benar dan juga aktif gitu. Oke, untuk tanya jawab bisa langsung dilakukan. Mungkin ada yang mau tanya jawab, silakan raise hand. Ini dari teman-teman kampus kita juga nih Bu, bergabung. Ada Kak Fatima, ada ada Kak Fatima, kemudian ada Kakak Hanifah. Oke nih, ini aktif banget nih Bu Ajeng. Oke Bu Ajeng, silahkan. Silakan Bu Ajeng. Oke, silakan. Oke, Bu Hasnida, punten tadi Ibu kan menjelaskan mengenai umur dari 0 sampai 7 tahun itu perlakukan dia sebagai raja ya, Bu. Terus ada umur tadi 15 sampai 21 perlakukan dia sebagai teman kan gitu ya, dan berikan tanggung jawab, termasuk tadi berenang, berkuda segala macam itu ya untuk keseimbangan. Nah, umur yang setelah 7 diantaranya sampai 15 itu gimana Bu? Umur yang apa? Umur yang diantaranya 7, berarti 8 sampai 14 tahun itu apa yang harus perannya orang tua tuh harus seperti apa Bu? Kalau tadi 0 sampai 7 tahun itu sebagai raja, kemudian 8 ya berarti ada yang spes itu sebagai tawanan Bu. Yang tadi sebagai tawanan gitu. Ya Bu Sida ya? Iya betul. Oke, Oke, thank you, sorry. Ya. Cuman, itu mungkin ada ketikan tadi mungkin 8 sampai 14 ya. Oke. Itu kan setelah waktu sebetulnya itu sudah masuk ke 7 tahun, udah masuk ke usia SD, berarti dia udah masuk ke waktu untuk mendisiplinkan anak. Ingat nggak dulu waktu sekolah kalau kita SD itu udah kena hukum kan? Kalau bersalah sudah berdiri sebelah kaki lah, apalah. Coba di TK begitu, belum ada kan? Belum ada. Masih waktu udah SD tuh. Jadi usia 8 sampai 14 tahun itu sudah usia disiplin. Jadi tidak semua 7 kali 3 itu rumus. Itu yang meneliti adalah peneliti Eropa Bu. Sampai buku ini itu benar-benar bestseller dan terbit beberapa kali. Wah, atau cetak ulang lagi gitu. Karena memang sudah dipraktekkan rumus 7 kali 3. Ada 3 tahap. Yang pertama itu jadikan dia sebagai raja, tawanan, dan yang terakhir sahabat. Betul ya Bu? Sahabat. Iya. Oke. Tawanan dalam artinya bukan tawanan perang yang nggak boleh kemana-mana disekap ya, tapi artinya penuh dengan kedisiplinan. Semuanya kita aturkan. Jadi kalau tawanan kan diatur jam makan, jam tidur, jam ini, jam itu, semua diatur kan. Nah ini juga begitu, kita bantu dia buat jadwal untuk hidupnya. Jadi selama dia usia itu dia disiplin, dia mengerjakan PR, maka ibu tidak akan perlu khawatir lagi bahwa anak ibu tidak mengerjakan PR. Akan sulit bangun tidur, akan sulit bangun pagi, akan sulit melakukan tugas-tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Karena apa? Kita sudah bantu disiplinkannya. Oke, sudah jelas dari Mbak Ajeng untuk jawabannya? Yes, thank you Bu. Tapi berarti kalau after 21 itu udah bukan anak lagi ya Bu berarti? Oh bukan, patokan dewasa di Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun Bu. Oke. 18 tahun. Jadi kalau sudah 21 tahun ke atas itu sudah dianggap dewasa dan dia sudah bisa memutuskan apa yang ingin ia putuskan gitu ya. Dia sudah dianggap dewasa dan itu kan kalau 21 ke atas itu sudah hampir ya udah S1 lah itu ya, sedang S1. Berarti dia dianggap sudah secara nanti akan kena dampak pengaruh atau apapun sudah di masa kuliah itu sudah sangat sedikit anak yang rusak ketika di masa kuliah. Yang banyak itu adalah di usia yang apabila kita tidak memperlakukan dia sahabat, jadi usia 15 sampai 21 tahun itu. Jadi banyaklah mereka gagal sekolah, putus sekolah karena salah memilih lingkungan. Kenapa mereka memilih lingkungan? Karena rumahnya tidak menjadi baiti janati. Ibu pernah lihat nggak orang tua yang berjalan dengan anak laki-lakinya itu gandengan? Jadi benar-benar dia memuliakan ibunya. Terus karena perempuan tuh pergi dengan ayahnya naik motor, naik sepeda berdua gitu ya, yang kayak gitu ya. Jadi emang anak laki-laki lebih dekat kepada ibu gitu ya. Itu kenapa ada orang tua yang nggak begitu, malah berantem sama anaknya gitu ya. Kenapa? Karena emang dari awal cinta kasih kurang erat di awal. Jadi anak itu tergantung tadi di awal kan sudah ada hadis saya kutipkan. Apa yang kita tulis itulah yang kita dapatkan.
Itulah. Semua itu kembali kepada kepada walaupun tadi kita bahas urutan lahirnya, tapi sebetulnya pola asuh lah yang paling berperan. Oke. Baik. Sudah cukup Mbak Jom untuk pertanyaannya, untuk jawabannya? Terima kasih. Oke. Nah, ini ada yang mau bertanya lagi dari Kakak Agnia Putri. Selamat sore, Kak Agnia. Aduh, kayak saya kenal ya. Iya. Ayo, mau nanya apa, Put? Oke. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Sofia. Selamat sore Ibu Yana. Selamat sore cantik, silakan. Permisi Ibu Hasnida, saya mau izin bertanya. Jadi gini Bu, kebetulan saya punya siswa banyak yang mayoritas rata-rata anak kedua di urutan kelahiran mereka. Nah, dari respon orang tuanya, terus saya ngalamin sendiri kayaknya, saya nggak mengkerucutkan ya Ibu, cuman yang saya alamin itu kayaknya agak lebih spesial, kayak gini. Mereka agak lebih sedikit keras daripada yang ke-1 atau yang ketiga. Mereka agak lebih sedikit perlu pembelajaran lebih ketika dalam menerima informasi daripada yang ke-1 atau yang ketiga. Terus mereka lebih batu juga Ibu dibandingin yang ke-1 sama ketiga. Itu cara penanganannya seperti apa dari segi orang tua dan dari segi ibu guru Ibu? Tips and triknya biar materi aman, belajar lancar, prestasi dapat, gimana ya Ibu? Iya. Ya itu kan karena tadi orang tua kan lebih cenderung menyapa, misalnya kayak gini, contoh gini ya, contoh sepele tapi mendalam. Misalnya mamanya pulang ke rumah, terus yang duduk anak kedua di depan televisi. Saya contoh nih ya, tok gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambil nonton TV gitu kan. Misalnya namanya Ika, abang mana? Udah jelas tuh si Ika di depan mata, kenapa si abang yang ditanya? Itu sepele loh. Jadi dia di depan mata ibunya ditanya yang lain, anak kedua ditanya, misalnya anak kedua loh di nonton TV nih, anak pertama nggak ada gitu kan. Nah terus abang mana gitu? Katanya harusnya dia dulu. Jadi kalau mau nanya tuh tanya dia dulu. Ika lagi nonton TV nih, iya acara apa nak? Gitu kan? Acara ini mah, oh ya udah. Kok mama nggak lihat abang ya, abang mana? Jadi emang lebih masuk gitu loh. Jangan nanyain yang nggak kelihatan. Jadi membuat anak kedua itu kalau begitu, membuat anak kedua itu menjadi yang tadi itu terasing lah. Akhirnya muncul sifat yang tadi lebih batu gitu ya. Karena perhatian orang tua tadi ke yang pertama, kadang ke yang kedua. Bukan berarti menspesialkan, enggak, tapi perlakuan yang sama. Ketika nanyain anak sulung, tanyain dia dulu, tanyain yang di depan mata dulu, baru tanyain yang nggak kelihatan. Ya, betul. Nah, Dek, ini kok nggak kelihatan abang ya? Abang sama adek mana gitu. Jadi ada keadilan ketika ditanyain gitu. Itu itu sepele sebetulnya ya, Put ya. Nah, tapi dalam pembelajaran bagaimana nanti Puput harus berkomunikasi dengan orang tua yang memiliki punya anak kedua ini. Berarti dia punya anak lebih dari 1 ya, berarti punya anak kedua gitu ya, kedua dan ketiga. Nah, Puput sampaikanlah bahwa dalam pola asuh itu tidak boleh memperbandingkan dia dengan anak pertama. Terus ya, perlakuan harus adil. Berikan apapun sesuai kebutuhannya. Jadi kebutuhan anak pertama, kedua tuh beda gitu. Jadi ketika misalnya berkomunikasi dengan anak pertama, pemberian tanggung jawab, cara juga ke anak kedua, bantu abangmu ya. Jadi ada pembagian, jadi dia jadi teamwork gitu loh, Put. Jadi nggak hanya yang dipercaya tuh anak pertama. Jadi kesan ketika anak pertama yang dipercaya, anak kedua tidak, itu akan memunculkan rasa nggak enak di hatinya gitu. Ada rasa ketersinggungan nantinya. Jadi jadikan teamwork dia, gitu ya. Nanti abang, nanti kamu sama abangmu ini gini ya, bantuin ya, gitu. Nah, jadi anak itu anak teamwork gitu loh. Jadi mereka yang bisa nanti bisa tuh punya anak 3, ibu sama bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, gitu. Beres semuanya tuh. Daripada mama dianggap keberadaannya ya Ibu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi posisinya tuh ada. Nah, satu lagi nih, ketika misalnya dia anak kedua akan punya adik. Nah, ibu lagi hamil anak kedua nih, anak ketiga nih. Berarti anak kedua kan posisinya akan punya adik ya. Nah, itu harus sudah memperkenalkan bahwa dia akan punya adik. Bahwa dia kan posisinya akan menjadi kakak. Sebetulnya loh, jadi anak kedua ini kalau emang pola asuhnya benar, anak kedua itu banyak yang sukses. Saya dari keluarga saya aja gitu ya, ponakan saya tuh trainer juga, sekarang lagi S3, itu anak kedua sukses. Kesuksesannya beda dengan kakaknya. Kakaknya menjadi komunikasi, dia menjadi dosen. Emang dia anak kedua tuh punya caranya sendiri. Jadi dia punya
ya ini loh gua, ini cara gua gitu ya. Ada yang begitu. Betul. Dan orang tua tuh Mereka harus spesial banget ya Ibu. Jadi treatmentnya Heeh. pasti kita lebih spesial ya Ibu. Ya, jadi jangan memaksa anak kedua ini seperti kakaknya. Dia tidak akan sama. Sesuai dengan kapasitas dan kekurangan dan Ya, kelebihannya iya betul ya. masing-masing. Makanya penting sekali orang tua mau memahami ilmu parenting. Sekarang kan nggak perlu sekolah tinggi lagi juga untuk melihat apa-apa. Iya. Ilmu kan di depan mata kita, dalam genggaman tangan. Bagaimana cara mengasuh anak yang begini-begini, Betul. tinggal dibaca ketika orang tua pembelajar gitu ya. Akan Betul. ketemulah bahwa anak pertama tuh minatnya begini, anak kedua kan minat begini. Bisa kita lihat dari awal tuh udah akan kelihatan tuh minatnya kemana. Tinggal Betul. orang tua menggali lebih dalam lagi informasi dan mengembangkan sesuai dengan minat itu. Gitu. Dan lagi-lagi di masa pandemi ini orang tua baru merasakan nih, ya kan? Ternyata mendidik anak secara akademik di sekolah dan di rumah tuh jauh berbeda. Iya, iya. Nah, itu dia. Itu Semoga jauh nih ya, berbeda. semoga nih pandemi ini membuat orang tua berpikir lagi ketika ada guru mendisiplinkan muridnya, tidak akan lagi dilaporkan ke polisi. Betul, itu Bu. Itu yang apa poin plus itu menurut Ana itu. Jadi orang tua Bahwa tuh nggak mudah. ya, orang Nggak tua mudah. hanya mendidik anaknya di rumah, sementara Betul. guru mendidik 40 anak di dalam kelas gitu Betul. ya. Jadi kalau Betul. ada ketika guru mendisiplinkan murid, emang sudah waktunya. Usia dia 7 sampai 14 tahun emang waktunya disiplin. Kalau nggak bikin PR ya disuruh berdiri sama guru gitu loh. Terus Iya, ada betul. orang tua yang nggak terima gitu. Berarti orang tua emang harus ada yang sampai orang tua mengeroyok guru gitu ya, karena anaknya disiplinkan tuh benar-benar yang jadi guru tuh siapa ya, akhirnya yang merusak masa depannya ya orang tuanya Orang tua itu sendiri. sendiri. Sementara Iya, guru sedang berusaha membuat anaknya itu survive nanti di masa depan gitu. Betul, Orang betul. tua malah begini. Terus selalu membela anak dan segala macam. Itu juga belalah anak kalau emang dia perlu dibela. Iya, betul. Dan sampaikanlah kesalahan anak kalau dia emang bersalah. Jadi Baik. sampaikan, jangan hanya dilarang, tapi katakan bahwa itu tidak baik, itu melanggar ini, jangan diulang lagi, bisa tinggal begitu. Tidak Dan- apa-apa, tidak dihukum dia, tapi kita sampaikan bahwa dia melakukan kesalahan. Dan mudah-mudahan para pendidik-pendidik muda ini nih, baik yang masih calon atau yang sudah menjadi pendidik, dapat lebih dapat lebih profesional ya dalam mendidik siswa-siswinya di sekolah gitu, sehingga orang tua di rumahnya itu jadi merasa, oh iya ya, ternyata saya tidak salah nih menitipkan anak saya disekolahkan di para guru-guru muda yang sekarang gitu. Dan orang tua yang sudah hadir di sini nambah lagi nih edukasinya, ya kan, betapa memang dalam mengasuh anak ya kita juga sebagai orang tua harus ditanamkan edukasi juga Bu ya. Jadi nggak salah gitu. Tidak mudah untuk menyalahkan anak, ya kan? Tapi mudah untuk dapat mengarahkan anak gitu. Nah, ini ada yang mau bertanya lagi Bu? Ya, silakan. Ibu Ulfa Yulia, silakan di-on-kan untuk videonya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Yana, terima kasih. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, silakan, Bu. Ini seperti yang tadi ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sore. Ibu Yulia dari daerah mana Bu? Saya dari Nganjuk, Jawa dari Timur. Allah, jauh ya Allah, Nganjuk. Oke, selamat Begini sore. Ibu, seperti yang tadi dijelaskan, apabila ada anak yang bertanya, kita harus secepatnya merespon supaya anak itu nanti juga seperti itu di kelak kemudian hari. Nah, ini yang ingin saya tanyakan pada kami kebetulan saya kan pengajar di kelompok di TK. Nah, di anak TK itu umumnya mereka kalau sudah mengerjakan tugas atau bermainnya sudah selesai, mereka selalu mengangkat tangan, Bunda saya sudah. Nah, tapi itu tidak hanya satu anak, berapa anak melakukan seperti itu sehingga merusak kegiatan bermain yang lainnya, agak sedikit mengganggu gitu. Bunda saya sudah, Bunda saya sudah. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana penanganannya Bunda? Soalnya kalau tidak langsung direspon, takutnya nanti anak seperti itu ke depannya dia akan berpikir kalau ada apa-apa tuh nggak langsung merespon, tapi kalau langsung direspon itu nggak hanya satu anak, dua anak Bunda. Bagaimana? Oke. Mudah-mudahan setelah saya nanti diberi solusi, saya bisa menerapkannya dengan baik di lembaga saya Bunda. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke Bu, iya itu memang anak-anak TK tuh begitu Bu, kalau sudah satu nunjuk semua. Oke. Nah, oleh karena itu Bu, sebelum kegiatan dimulai, Ibu memberikan waktu kepada anak. Sampaikan misalnya membuat sesuatu misalnya gitu. Misalnya kita lagi bikin play-doh misalnya.
Teman-teman, waktu kita membuat Play-Doh selama 30 menit. Tuh, kata 30 menit ya. Nah, itu sudah. Sekarang silakan dimulai. Udah mulai kan ya, Bu? Nah, 10 menit sebelum selesai waktu atau 5 menit sebelum waktu selesai, Ibu mengatakan begini. Bagi teman-teman yang sudah selesai Play-Doh-nya, silakan dari Bu gurunya. Jadi nanti nggak akan bilang, saya sudah selesai. Biasanya kalau permainan yang mengasihkan, anak akan lama selesainya, Bu. Tapi jika misalnya udah cepat selesai, ada yang ngomong lebih awal, misalnya, Ibu saya sudah Bu, gitu. Ibu harus melihat sebelum mereka mengatakan bahwa dia sudah selesai. Ibu kan guru mengamati selama anak berkegiatan kan. Ketika guru mengamati selama berkegiatan, kalau ibu melihat sudah mulai ada tanda-tanda anak mau selesai, ibu langsung mulai dari awal. Ibu yang bicara pertama. Bagi teman-teman yang sudah selesai, silakan ditaruh di dekat Bu Guru. Berjalan perlahan, letakkan di samping Bu Guru. Jadi dia tidak akan berebutan menunjuk tangan bahwa dia selesai gitu. Tapi ibu sebagai guru dari pengamatan ibu, oh ini udah mulai mau selesai nih. Nah, ibu langsung memberikan kata-kata bagi teman Bu Guru. Oke, silakan setelah itu kembali duduk ke tempat masing-masing. Bagi yang belum selesai, segera selesaikan. Jangan sampaikan selesai nggak selesai kumpulin. Jangan. Itu luar biasa efeknya di masa depan, Bu. Itu benar-benar otoriter. Iya. Maka berikan waktu luang pada anak paling tidak mungkin 5 menit sebelum berakhir, ibu sudah memberikan warning bahwa bagi yang sudah selesai kumpulkan, bagi yang belum segera selesaikan. Jadi setiap anak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Sehingga nanti di kemudian hari dia menjadi anak yang memang selalu mengejar apapun sampai selesai, nggak ninggalin pekerjaannya setengah-setengah gitu ya. Iya. Berarti lebih. Jadi awal ya Bu, lebih awal sudah dikasih tahu ya Bu. Jadi jangan sampai tunggu dulu, nunjuk dulu. Ibu harus selesai. Nah, jangan. Ibu kan guru mengamati tuh. Oke. Itu kira-kira ya, Bu. Bu Alfa, pemberian sudah peraturan, cukup? ya. Jadi Sudah seperti cukup? pemberian peraturan yang jelas seperti itu, Bu ya. Iya, Tata betul. cara bermain yang Ada jelas. aturan bermain. Iya, Bu ya, ada aturan Rules ya, bermain. peraturan. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu Terima Ulfa? kasih sekali, Bu. Sangat membantu. Sudah cukup, insya Allah. Iya, ya Allah, dari Nganjuk jauh sekali ya, Bu. Saya di Tangerang Selatan, bisa bertemu kita via Zoom ini. Iya. Sehat-sehat selalu, sukses. Ibu adalah pendidik. Amin. Luar biasa untuk anak usia dini. Ini ada quotes dari Mbak Ajeng nih, yang dikutip dari Bu Hasnida. Apa yang kita miliki adalah yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kasih sayang adalah investasi. Iya, Masya Allah. Emas bisa hilang dicuri, rumah bisa terbakar, tapi ketika kasih sayang dimanapun orangnya, pasti akan dicari. Iya, betul. Binatang aja begitu kan, yang pelihara singa, terus dilepas ke hutan belantara. Iya. Saya itu 7 tahun kemudian dipertemukan, karena investasi kasih sayang, singa tetap mengenalinya. Apalagi kasih sayang dengan anak-anak kita sendiri. Kasih sayang dengan murid-murid kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah, Oke, ada pertanyaan lagi dari para peserta? Ada pertanyaan lagi dari peserta? Silakan. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir karena ini udah mau mendekati jam 4 untuk persiapan buka puasa nih para ibu-ibu rumah tangga. Ya. Aduh, saya belum lihat belum keluar dari ruangan ini sama sekali karena dari tadi pagi Ibu udah Zoom ya. Dari pagi. Oke, mungkin sebelum kita berpisah, kita mau foto dulu boleh ya? Untuk peserta bisa di-on-kan untuk videonya sebentar. Kita untuk ambil foto dulu sama-sama. Oke, ini ada 2 slide. Jadi saya mau ambil yang slide pertama dulu. Kita kasih emoticon jempol, boleh? Sama-sama. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini untuk yang slide pertama. Slide yang kedua, siap-siap ya. Untuk kalian slide yang kedua, yuk. Kita kasih jempol ya. 1, 2, jempolnya. Oke. Sip. Oke, mungkin satu lagi ya. Sebentar Bu, ini ada. Oke, enggak, ini udah ini testimoni Bu. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, kalau begitu saya tutup dulu ya, Naya ya. Baik, saya akhir dulu, oke. Baiklah, Bapak Ibu, para orang tua, guru, dan teman-teman mahasiswa yang bergabung di webinar kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atensinya.
telah bersedia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah dan juga menjadi investasi kita nanti di masa depan. Amin. Amin. Saya sebagai pemateri hari ini mohon maaf apabila ada dalam penyampaian tadi kekurangan-kekurangan atau kesalahan dan segala macamnya, salah sebut nama atau apa, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu semuanya. Salam sukses menjadi ibu, sukses menjadi guru, ya, sukses menjadi orang tua buat kita semuanya. Ingat apa ya? Kasih sayang adalah investasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai informasi, acara ini tadi sudah kita rekod ya, dan insya Allah akan tayang di YouTube channel saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang agak ketinggalan nih ya di materi ini, jangan live group dulu ya yang sudah kita buat di WA, karena nanti untuk linknya akan saya blast di dalam grup tersebut. Nah ini sekaligus Bu Yana memohon izin untuk materi tadi, apakah boleh Yana blast nanti kepada teman-teman? Boleh, silakan. Boleh ya, oke. Jadi mohon silakan. ditunggu untuk materi dan juga recording yang akan tayang di YouTube channel akan saya blast nanti di grup. Ya, bagi ibu guru misalnya jika menggunakan materi itu silakan dipergunakan untuk misalnya jadi pemateri, silakan dipergunakan. Oke, baik. Demikian acara webinar kita hari ini dengan tema Ada Apa Dengan Anak Kedua. Semoga ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara webinar berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung dan juga kepada Ibu Hasnida selaku narasumber yang luar biasa. Dan saya juga mohon maaf apabila adanya hal yang kurang berkenan dari saya selaku host dari acara ini. Sampai bertemu di lain kesempatan, saya Yana Benyamin undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon izin pamit ya. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sukses jadi orang tua ya, Bu. Amin, insya Allah. Terima kasih. Lagi di mana itu? Di rumah ya? Ada masing-masing.